Mas, kamu lupa mentransfer uang belanja 45 juta rupiah untuk bulan ini. Apa kamu mau aku gugat cerai? Suara serak dan kasar suamiku menggema dari pengeras suara ponsel, memantul dengan aneh di dinding sempit kamar hotel bisnisku yang gelap di Surabaya. Di luar jendela, hujan musim gugur yang dingin membasahi trotoar beton dan lampu-lampu jalan. Aku duduk di tepi tempat tidur, diam menatap layar yang menyala. Suamiku, Baskara, benar-benar percaya bahwa dia memegang kendali penuh dalam hubungan kami. Dia yakin bahwa aku lebih takut merusak suasana hatinya daripada apapun di dunia ini. Tapi dia tidak tahu bahwa tuntutannya yang arogan akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan kehidupan nyamannya menjadi jutaan keping. Kamu dengar aku tidak, Citra? Jawab aku. Suara Baskara semakin keras, kesal dengan keheninganku. Aku dengar, Mas, jawabku, menekan emosiku agar suaraku tetap datar. Kalau kamu dengar, ya bicara. Kamu selalu begini. Berapa kali aku bilang jangan diam saja kalau aku sedang bicara. Sikap menyedihkanmu itulah yang membuatmu mandek di posisi manajer akun tingkat menengah di perusahaanmu. Aku bisa mendengarnya mendecakkan lidah dengan jijik di seberang telepon. Dulu, suara itu saja sudah cukup untuk mengirimkan rasa sakit yang tajam menusuk perutku. Tapi hari ini, aku merasakan kehampaan yang aneh. Hanya angin sejuk dan tenang yang seolah berhembus di hatiku. 45 juta rupiah untuk biaya hidup, kan? Itu adalah aturan tunjangan bulanan kami. Tapi kenyataan dari uang itu sangat berbeda dari bagaimana rumah tangga normal di Indonesia berjalan. Mas, sebenarnya uang 45 juta itu kamu gunakan untuk apa? Tanyaku pelan. Baskara mendengus. Untuk apa lagi? Sewa apartemen, tagihan listrik dan air, belanja bulananku, dan biaya tak terduga, tentu saja. Kamu pikir siapa yang menjaga rumah saat kamu sibuk perjalanan bisnis? Seorang pria harus menjaga jaringan profesionalnya. Sebagai konsultan lepas, butuh dana yang kuat untuk membangun koneksi nyata di Jakarta. Kamu tidak mengerti cara kerja bisnis, makanya kamu tidak akan pernah bisa lebih dari sekadar pegawai kantoran biasa. Baskara adalah seorang yang memproklamirkan diri sebagai konsultan bisnis lepas. Dulu dia bekerja di sebuah perusahaan keuangan besar, tetapi dia keluar beberapa tahun yang lalu setelah serangkaian konflik interpersonal. Setelah itu, dia mengklaim sedang memulai agensi konsultasi butiknya sendiri, tetapi dia hampir tidak punya klien. Sesekali, dia akan membantu seorang kenalan dan membawa pulang bayaran kecil beberapa juta rupiah. Pada kenyataannya, seluruh rumah tangga kami ditopang sepenuhnya oleh penghasilanku. Meskipun begitu, ego Baskara lebih tinggi dari monumen nasional. Kamu itu istriku, jadi sudah kewajibanmu untuk mendukung karier suamimu. Kalau aku sudah sukses besar nanti, kamu juga akan ikut menikmati hasilnya. Menginvestasikan uangmu padaku sekarang adalah tindakan seorang istri yang cerdas. Itulah ceramah favorit Baskara. Selama beberapa tahun pertama, aku berusaha keras untuk mempercayainya. Aku berharap suatu hari dia akan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali ke karier yang stabil, tetapi harapan itu dengan cepat dikhianati. Tunjangan yang diminta Baskara dariku meningkat dari tahun ke tahun, akhirnya mencapai 45 juta rupiah sebulan, menghabiskan sebagian besar gaji bersihku. Lebih jauh lagi, dia tidak pernah sekalipun memberiku perincian yang jelas tentang bagaimana uang itu dihabiskan. Rekening bank untuk sewa apartemen kami, dan pembayaran tagihan otomatis semuanya atas namaku. Itu berarti 45 juta rupiah yang kuberikan kepada Baskara setiap bulan adalah murni uang saku untuk hiburan pribadinya. Mas, aku sedang dalam perjalanan bisnis sekarang. Aku ada pertemuan penting dengan klien korporat besar di Surabaya besok pagi. Aku tidak peduli dengan klien korporat regionalmu itu. Mana yang lebih penting? Biaya hidupku atau pekerjaan remehmu itu? Lagi pula, sombong sekali seorang wanita bepergian untuk urusan bisnis. Kamu duduk nyaman di kamar hotel yang bagus tanpa perlu khawatir apakah suamimu punya makanan di meja. Kata-kata Baskara terus meningkat menjadi pelecehan terang-terangan. Tidak ada lagi jejak pria baik hati yang pernah kunikahi. Aku menatap layar ponselku, lalu melihat bayanganku di kaca jendela hotel yang gelap. Wajahku terlihat sangat lelah, tetapi jauh di dalam mataku, cahaya tekad yang kuat menyala terang. Baiklah, tapi aku tidak membawa token keamananku, jadi aku tidak bisa melakukan transfer sekarang. Aku akan pergi ke cabang bank saat istirahat dari rapat besok. Besok? Gunakan saja aplikasi mobile bankingmu sekarang. Kamu ini benar-benar gaptek. Inilah sebabnya kamu tidak berguna di pekerjaanmu. Dengarkan baik-baik, kalau 45 juta itu tidak ada di rekeningku besok pagi, kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku. Baskara kemudian berteriak penuh kemenangan. Wanita sepertimu yang bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan benar tidak punya pesona sama sekali. Satu-satunya alasan kamu bisa menjadi seorang istri adalah karena hatiku yang murah hati.
Kalau kamu lupa hutang budi itu dan tidak menghormatiku, kita cerai. Kalau wanita sepertimu bercerai di usia 42, kamu akan berakhir sendirian dan sengsara seumur hidupmu. Bayangkan betapa menyedihkannya penampilanmu nanti. Kalau kamu tidak mau itu terjadi, transfer 45 juta itu sekarang juga. Paham? Saat aku mendengar kata-kata itu, benang keterikatan terakhir di dadaku putus dengan bersih. Aku telah menahan pelecehannya berulang kali karena aku tidak ingin membuat orang tuaku yang sudah lanjut usia di Bogor khawatir, karena aku peduli dengan pandangan masyarakat, dan di atas segalanya, karena aku masih menyimpan sisa rasa kasihan padanya. Tapi aku tidak perlu melakukannya lagi. Ya, aku sangat paham, jawabku dengan suara yang sangat tenang. Bagus, asal kamu paham. Pastikan aku melihat 45 juta itu di rekeningku paling lambat besok siang. Kalau kamu terlambat, akan ada neraka yang harus kamu bayar. Dengan itu, dia tiba-tiba mengakhiri panggilan. Nada bip elektronik yang dingin menggema di kamar hotel yang sunyi. Aku meletakkan ponselku di tempat tidur dan menghela napas panjang. Dalam keheningan yang kembali, aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah dokumen hukum. Itu adalah salinan resmi dari gugatan pengadilan yang telah kuselesaikan dan ajukan beberapa hari yang lalu. Baskara, kamu benar-benar tidak melihat apa-apa ya? Bisikku ke ruangan kosong. Di luar jendela, hujan semakin deras, memukul kaca dengan kuat. Besok, semuanya akhirnya akan berakhir. Aku mematikan ponselku dan memejamkan mata. Saat aku mengantisipasi peristiwa badai yang akan terjadi, aku merasakan ketenangan yang aneh. Tirai pelarianku dari 10 tahun pernikahan yang menyesakkan diam-diam terangkat, tetapi ceritanya tidak akan berakhir di sana. Perilaku sembrono Baskara keesokan paginya akan memicu serangkaian peristiwa kacau yang jauh di luar apa yang bisa kubayangkan. Keesokan paginya, aku terbangun bahkan sebelum alarm ponselku berbunyi. Cahaya pagi yang kelabu menyaring tipis melalui celah di tirai anti tembus pandang. Sekilas melihat jam menunjukkan pukul 6 pagi lewat sedikit. Saat aku duduk, spray hotel berdesir lembut. Pikiranku terasa sangat jernih. Sensasi kasar dari panggilan telepon Baskara malam sebelumnya masih terngiang di telingaku. Kamu lupa mentransfer 45 jutaku. Setiap kali aku mengingat kata-kata itu, tawa kering dan ironis muncul dari dalam diriku. Aku adalah seorang direktur akun berusia 42 tahun yang bekerja untuk sebuah perusahaan manajemen logistik yang mapan di Jakarta. Ditugaskan di divisi penjualan korporat, aku telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kepercayaan dengan klien-klienku. Gaya kerjaku tidak mencolok, tetapi keandalanku telah membuatku diakui, dan aku sekarang bertanggung jawab atas beberapa akun korporat paling penting di perusahaan kami. Baskara, di sisi lain, berusia 44 tahun. Ketika kami pertama kali bertemu, dia adalah seorang eksekutif penjualan yang percaya diri di sebuah perusahaan saingan. Aku akan memulai perusahaanku sendiri dan menjadi pemimpin industri, katanya dulu. Ambisinya yang besar tampak mempesona dan menarik bagiku saat itu. Namun, hanya 3 tahun setelah pernikahan kami, kehidupan Baskara mulai keluar jalur. Dengan alasan bentrokan dengan manajernya dan perselisihan dengan bawahannya, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari perusahaannya. Kalau aku tetap di perusahaan dengan budaya korporat yang begitu kuno, bakatku akan benar-benar sia-sia. Aku masih ingat dengan jelas seringai di wajahnya ketika dia melontarkan kata-kata itu. Saat itulah perjalanannya yang tak berujung dan tanpa hasil sebagai seorang yang disebut konsultan lepas dimulai. Dia menyewa ruang kantor bersama dengan klaim sedang meluncurkan startup, tetapi tanpa rencana bisnis yang solid, dia menghabiskan hari-harinya menjelajahi internet. Tentu saja, tidak ada penghasilan tetap yang pernah terwujud. Ini baru tahap persiapan. Begitu ada kesepakatan besar, aku akan menghasilkan ratusan juta sekaligus. Baskara terus mengulangi mantra ini, dan aku memilih untuk mempercayainya, menopang rumah tangga kami sepenuhnya sendirian. Sewa apartemen, tagihan, belanjaan, asuransi, dan tagihan lain-lain, semuanya berasal dari gajiku. Tidak hanya itu, Baskara mulai menuntut sejumlah besar uang tunai setiap bulan untuk menutupi kehidupan sosialnya, dan prestise yang seharusnya sebagai seorang konsultan. Itulah kenyataan di balik tunjangan biaya hidup 45 juta rupiah yang dia tuntut malam sebelumnya. Gaji bersih bulananku, bahkan termasuk bonus kinerja, kira-kira 75 juta rupiah. Dari jumlah itu, aku memberikan 45 juta kepada Baskara, menyisakan 30 juta untuk menutupi sewa apartemen kami yang mahal di kawasan elit Jakarta Selatan dan tagihan-tagihan pokok. Jelas, tidak ada 1 sen pun yang tersisa untuk tabunganku sendiri. Aku menguras tabungan sederhana sebelum menikah, berhenti membeli baju baru atau bahkan kosmetik dasar untuk diriku sendiri. Mengapa aku begitu patuh padanya? Melihat ke belakang sekarang, itu adalah hasil dari pengkondisian psikologis,
sebuah kasus klasik pelecehan emosional. Baskara melontarkan kutukan setiap hari kepadaku. Kamu benar-benar tidak kompeten. Kalau aku tidak membimbingmu, kamu pasti sudah dipecat dari perusahaanmu. Di usiamu, dengan penampilanmu, apa kamu pikir ada pria lain yang mau melirikmu? Kamu seharusnya bersyukur aku masih menjadi suamimu. Saat dia secara sistematis melucuti harga diriku hari demi hari, pikiranku perlahan menjadi mati rasa. Aku yakin bahwa semuanya adalah kesalahanku dan jika aku tidak bekerja lebih keras untuk mendukungnya, keluarga kami akan berantakan. Orang tuaku di Bogor telah menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Setiap kali aku mengunjungi mereka saat liburan, ibuku akan menatap tubuhku yang semakin kurus dengan keprihatinan yang mendalam. Citra, kamu benar-benar baik-baik saja? Apa Baskara benar-benar bekerja? Tanyanya berulang kali. Tapi aku akan memaksakan senyum palsu dan berbohong. Aku baik-baik saja, Bu. Mas Baskara sedang bekerja sangat keras sekarang. Aku tidak ingin membuat orang tuaku yang sudah menua khawatir. Dan lebih dari itu, aku takut mengakui bahwa kehidupan yang telah kupilih adalah sebuah kegagalan total. Kehidupan neraka itu berlanjut selama lebih dari 10 tahun. Pikiran dan tubuhku didorong hingga batas absolutnya. Bangun dari tempat tidur setiap pagi adalah penderitaan, dan ada hari-hari di mana aku mengunci diri di bilik toilet kantor hanya untuk menangis diam-diam. Titik baliknya tiba 3 bulan yang lalu. Suatu malam, sebuah notifikasi muncul di layar iPad Baskara yang tergeletak di meja ruang tamu. Biasanya, aku akan mengabaikannya, tetapi teks pada spanduk itu menarik perhatian dan membekukan darahku. Terima kasih untuk makan malam yang indah tadi malam, Baskara. Aku tidak sabar menunggu perjalanan akhir pekan kita bulan depan. Tolong buat tunjanganku sedikit lebih besar kali ini ya. Pengirimnya adalah seorang wanita muda bernama Bella, orang asing yang usianya jelas 1 dekade lebih muda dari suamiku. Pikiranku benar-benar kosong. Uang 45 juta rupiah yang telah kukorbankan kewarasanku, tabunganku, dan seluruh hidupku untuk kuserahkan kepadanya setiap bulan tidak digunakan untuk modal startup atau jaringan profesional. Uang itu digunakan untuk mendanai perselingkuhan dengan wanita yang lebih muda dan membelikannya hadiah-hadiah mewah. Pada saat itu juga, sesuatu di dalam diriku benar-benar hancur. Aku tidak merasakan kesedihan. Aku hanya merasakan kemarahan yang dingin dan penuh perhitungan serta tekad yang kuat muncul dari dasar jiwaku. Aku tidak akan pernah memberikan parasit ini 1 sen pun lagi. Aku segera bertindak, beroperasi sepenuhnya di bawah radar, agar Baskara tidak menyadarinya. Aku menyusun persiapanku. Aku menyewa seorang detektif swasta profesional untuk mengumpulkan bukti perselingkuhannya yang tak terbantahkan, mengatur semua catatan keuangan dan rekening bank kami, dan menyewa pengacara perceraian papan atas. Perjalanan bisnis ke Surabaya saat ini bukan hanya perjalanan korporat biasa. Bagiku, ini adalah panggung yang sempurna untuk mengakhiri kehidupanku yang lama secara tegas dan mengambil langkah pertamaku menuju kebebasan. Layar ponsel di meja samping tempat tidur menyala, menampilkan pesan teks baru yang masuk. Pengirimnya adalah Baskara. Kamu sudah bangun kan? Transfer 45 juta itu begitu bank buka. Kalau aku tidak melihat konfirmasi paling lambat jam 9.30, aku akan menelepon orang tuamu dan menceritakan semua rahasia memalukanmu pada mereka. Kita lihat saja betapa senangnya mereka mendengar tentang putri mereka yang tidak berguna. Berhenti main-main, kamu pecundang yang tidak kompeten. Kalau kamu tidak mentransfernya sekarang, aku akan membuang semua barang pribadimu ke tempat sampah gedung. Membaca pesannya, senyum dingin tersungging di wajahku. Benar-benar pria yang bodoh tanpa akhir. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Udara pagi yang segar mengalir ke dalam kamar. Hujan sudah berhenti, dan langit biru terlihat di antara celah awan. Itu adalah awal dari hari yang baru. Dan bagi Baskara, itu adalah awal dari mimpi buruk absolutnya. Aku berpakaian dengan hati-hati dalam setelan bisnis yang pas di badan. Wanita yang terpantul di cermin bukan lagi korban yang ketakutan dan penurut dari dekade terakhir. Ayo kita mulai, bisikku pada diri sendiri, membuka pintu kamar hotelku. Aku tidak sabar menunggu komunikasi selanjutnya dari Baskara. Momen ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia berdiri di tepi jurang semakin dekat. Setelah berhasil menyelesaikan rapat pagiku, aku berjalan keluar dari kantor pusat klienku ke udara musim gugur yang sejuk di pusat kota Surabaya. Langit benar-benar cerah, dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bertiup di sepanjang jalan. Negosiasi berjalan lancar, menghasilkan kontrak baru yang menguntungkan bagi perusahaanku. Pencapaian profesional ini memberiku rasa percaya diri yang luar biasa. Namun, di dalam saku mantelku, ponselku bergetar tanpa henti. Memeriksa layar, aku melihat 15 panggilan tak terjawab dari Baskara, persis seperti yang diharapkan. Selanjutnya,
Aplikasi pesanku menunjukkan tumpukan notifikasi yang belum dibaca bersinar merah. Aku berjalan ke bangku yang tenang di taman umum terdekat, duduk, dan membuka pesan-pesan itu. Serangkaian hinaan yang akan mengejutkan jika dibacakan dengan lantang memenuhi layar. Ada apa denganmu, hah? Ini sudah jam 10.30. 45 juta itu masih belum masuk ke rekeningku. Apa kamu sedang mempermainkanku? Kalau kamu mau main-main, aku punya caraku sendiri untuk menanganimu. Aku akan menelepon orang tuamu sekarang dan menceritakan semuanya. Aku ingin sekali mendengar apa yang akan mereka katakan tentang putri mereka yang menyedihkan. Cukup sudah, kamu sampah tidak berguna. Kalau kamu tidak mentransfer uangnya sekarang juga, aku akan membuang semua barangmu ke jalan. Aku hampir bisa melihat wajah Baskara yang merah padam, karena marah muncul dari teks itu. Kepanikan karena tidak mendapatkan uangnya, dikombinasikan dengan frustrasinya karena penolakanku untuk patuh, jelas melukai egonya yang rapuh. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan, lalu menekan nomor Baskara. Telepon bahkan belum berdering sekali sebelum dia menjawab. Citra, apa yang kamu lakukan dari tadi? Suara gemuruh yang memekakan telinga meledak dari lubang suara. Aku secara naluriah menjauhkan ponsel beberapa inci dari telingaku. Aku sedang dalam negosiasi klien yang penting, Mas. Kontrak besar dipertaruhkan, jadi aku tidak bisa menjawab teleponku. Pekerjaan? Kamu pikir pertemuan bisnis regional remeh itu lebih penting daripada janjimu pada suamimu? Kamu pikir siapa yang mengizinkanmu bahkan memiliki karier? Logika yang sama egois dan menyimpangnya seperti biasa, seorang pria yang hidup sepenuhnya dari gajiku dengan santai meremehkan pencapaian profesionalku. Keabsurdan itu membuatku menghela napas. Mas, aku menghasilkan uang sungguhan melalui kerja kerasku. Itu bukan hal remeh. Uang itulah satu-satunya alasan rumah tangga kita bahkan berfungsi. Diam. Kamu tidak menghasilkan apapun atas kemampuanmu sendiri. Kamu hanya berhasil mempertahankan pekerjaan itu karena aku terus-menerus membimbing dan melatihmu. Jangan sombong, kamu parasit. Parasit. Aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tidak memiliki kesadaran diri untuk melihat siapa di antara kami yang sebenarnya cocok dengan kata itu. Distorsi kognitif Baskara telah mencapai tingkat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki. Nah, sudah kamu transfer uangnya atau belum? Tuntutnya, tidak mampu menyembunyikan ketidaksabarannya yang semakin besar. Tidak diragukan lagi dia punya jadwal kencan dengan selingkuhannya. Jika dia tidak segera mendapatkan sejumlah besar uang tunai, dia tidak akan bisa mempertahankan fasad kekayaannya di depannya. Aku belum mentransfernya, kataku datar. Apa? Apa kamu punya gambaran betapa marahnya aku sekarang? Berhenti main-main dan gunakan ponselmu untuk mentransfer 45 juta rupiah ke rekeningku sekarang juga. Sekarang, seperti yang kukatakan semalam, aku sedang di luar kota dan aku tidak membawa token keamanan perbankanku. Aku juga tidak punya waktu untuk mengunjungi cabang bank lokal. Aku tidak bisa melakukan apa-apa sampai jadwal perusahaanku selesai. Saat aku dengan tenang menyatakan alasanku, Baskara mengeluarkan geraman rendah seperti binatang buas di seberang telepon. Jadi, kamu benar-benar ingin cerai? Ya, baiklah. Aku baru saja memarahi orang tuamu yang berharga di Bogor. Kemenangan yang gelap dan jahat menetes dari suaranya. Kamu menelepon orang tuaku? Ya. Aku menelepon orang tuamu langsung barusan dan memberitahu mereka, putri Anda sama sekali mengabaikan tugas perkawinannya. Dia menolak untuk mengelola keuangan kita dengan benar dan dia sedang di luar kota berselingkuh dengan pria lain dengan dalih perjalanan bisnis. Bertanggung jawablah karena telah membesarkan putri yang tidak berguna dan segera transfer 45 juta rupiah kepadaku. Baskara tertawa. Terdengar sangat bangga pada dirinya sendiri, orang tuamu gemetar di ujung telepon. Mereka takut dengan skandal putri mereka dan meminta maaf berulang kali. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya mempermalukan orang tuamu sendiri? Saat aku mendengar itu, sisa belas kasihan manusiawi yang tersisa untuk Baskara menguap sepenuhnya. Dia telah menggunakan orang tuaku yang sudah lanjut usia sebagai sandera keuangan, mengancam dan melecehkan mereka hanya untuk memeras uang tunai. Itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Namun, aku tidak meninggikan suaraku dalam kemarahan. Sebaliknya, nadaku menjadi sedingin es. Jadi, kamu menelepon orang tuaku. Hah? Akhirnya sadar betapa seriusnya ini? Bahkan orang tuamu sendiri tidak mau berurusan dengan barang rusak sepertimu. Kalau kamu tidak mentransfer uangnya sekarang dan memohon pengampunanku, aku akan menguras dana pensiun orang tuamu untuk mendapatkan apa yang menjadi hakku. Ancaman Baskara secara resmi telah melewati batas menjadi pemerasan kriminal. Tapi dia tetap sama sekali tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa beberapa minggu yang lalu aku sudah duduk bersama orang tuaku, mengungkapkan seluruh kebenaran tentang perilakunya, dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk skenario seperti ini. Mas Baskara,
Terima kasih karena kamu telah menelepon orang tuaku. Aku akhirnya bisa mengambil langkah selanjutnya tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu bicarakan? Diam dan transfer uangnya. Kekesalan Baskara mencapai puncaknya. Dia mengharapkanku untuk menangis terseduh-seduh, meminta maaf sebesar-besarnya, dan bergegas mencari uang tunai, seperti yang selalu kulakukan. Tapi keheninganku yang berkepanjangan dan sikap acuh tak acuh mulai membuatnya gelisah. Mas, kamu sudah tak terhitung kali mengancamku dengan perceraian selama bertahun-tahun kan, ya? Wanita sepertimu adalah sampah bagiku. Pastikan kamu tidak pernah menyesali kata-kata itu, kataku. Baskara tercekat sejenak. Tapi kesombongannya yang biasa dengan cepat kembali. Dan dia melancarkan upaya putus asa untuk menimbulkan kerusakan emosional maksimal. Menyesal? Jangan buat aku tertawa. Citra, cibirnya. Suaranya meneteskan nada merendahkan. Kamulah yang akan menyesal. Lihat dirimu baik-baik di cermin. Kamu seorang wanita berusia 42 tahun dengan pekerjaan korporat yang biasa-biasa saja. Apa yang terjadi ketika pria berkelas sepertiku mencampakkanmu? Tidak ada yang akan melirik sampah sisa sepertimu. Setiap kata yang keluar dari mulut Baskara seperti pisau beracun, diasah dengan hati-hati selama 10 tahun untuk menghancurkan harga diriku. Dulu, kata-kata itu akan menghancurkan dadaku, membuatku menangis dan memohon pengampunannya. Tapi hari ini berbeda. Aku diam-diam memeriksa layar ponselku untuk memastikan aplikasi perekam panggilanku berjalan lancar. Aku mengalihkan panggilan ke mode pengeras suara, memastikan setiap suku kata dari pelecehannya terekam dalam audio yang jernih. Ada apa? Terbengong? Terlalu kaget untuk bicara? Jelas sekali. Kamu hanya bisa mengangkat kepalamu di masyarakat karena kamu menikah dengan pria elit sepertiku. Serangan verbal Baskara tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kecerdasanmu setingkat anak SMA. Seharusnya kamu berlutut berterima kasih padaku karena mengizinkanmu mendapat kehormatan membayar biaya hidupku. Kamu bukan pasangan, kamu ternakku. Kamu hanya ATM berjalan. Sadar posisimu, ternak. Sebuah ATM. Bahkan mendengar kata-kata itu, aku tetap diam dengan sengaja. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan amarahnya yang melengking terekam di perangkatku. Salah menafsirkan keheninganku sebagai ketakutan, suaranya semakin meninggi, terbawa gelombang delusi arogan. Kamu bekerja di pekerjaan menyedihkanmu, kamu membawa pulang uang, dan aku menghabiskannya untuk bersenang-senang dengan wanita muda yang cantik. Begitulah seharusnya dunia bekerja. Tidak seperti wanita tua, keriput, dan membosankan sepertimu, aku punya pasangan muda dan cantik yang benar-benar menghargai bakat elitku. Itu dia. Dia akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan mulutnya sendiri. Persis seperti yang dinyatakan dalam laporan detektif swasta. Uang yang telah kukorbankan masa muda dan kewarasanku untuk kudapatkan telah dibuang untuk kencan mewah dan hadiah desainer untuk selingkuhannya. Tidak seperti kamu yang dingin, dia benar-benar memujaku. Karena kamu menolak mentransfer uangku, reservasi di restoran Prancis kelas atas dengannya besok malam akan dibatalkan. Apa kamu mencoba mempermalukanku? Itu selalu, hanya, dan selamanya, tentang dirinya sendiri. Penderitaanku, kelelahanku, kehancuran total pernikahan kami. Tidak ada yang terlintas di benaknya. Satu-satunya motivasi pendorongnya adalah menjaga egonya yang rapuh dan citra kaya palsunya di depan seorang wanita yang lebih muda. Dengarkan aku. Ini peringatan terakhirmu. Transfer 45 juta rupiah itu ke rekening bankku paling lambat tengah malam ini. Jika kamu terlambat bahkan 1 menit, aku akan menyeret setiap potong pakaian dan perabotanmu ke balkon dan melemparkannya ke trotoar di bawah. Lalu aku akan menelepon kantor pusat perusahaanmu dan memberitahu para eksekutifmu bahwa kamu adalah seorang penipu yang mencuri uang dari suaminya sendiri. Baskara terengah-engah karena kegembiraan di telepon. Bahkan jika kamu datang menangis dan memohon berlutut besok, itu sudah terlambat. Aku akan menandatangani surat cerai kita, melucuti semua hartamu, dan mengusirmu ke jalanan. Orang tuamu akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Bogor ketika mereka harus menerima kembali barang rusak sepertimu. Omelan marah Baskara akhirnya berhenti sejenak, membuatnya terengah-engah. Itu saja yang ingin kamu katakan? Tanyaku, suaraku datar, dan sedingin es. Apa? Sikap apa itu? Kamu tidak terdengar menyesal sama sekali. Aku mengerti sepenuhnya, Mas. Aku telah menerima setiap kata yang baru saja kamu ucapkan dengan keras dan jelas. Kalau begitu lari ke bank sekarang. Dan jangan terlambat. Dengan itu, dia membanting telepon, memutuskan sambungan. Duduk di bangku taman di Surabaya, aku perlahan menurunkan ponsel dari telingaku dan menekan tombol berhenti pada aplikasi perekam. Di sana, tersimpan dengan aman di drive cloudku, adalah file audio berisi 10 menit pemerasan kriminal, pelecehan verbal yang parah, dan pengakuan perselingkuhan yang eksplisit direkam dengan kualitas sempurna.
Semua kepingan teka-teki akhirnya ada di tempatnya, gumamku, senyum kecil menyentuh bibirku. Kabut tebal yang menyesakan yang telah menyelimuti dadaku selama 1 dekade tiba-tiba menghilang. Namun, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ancaman Bhaskara bukan hanya retorika kosong. Ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa dia akan secara fisik menyerang rumah orang tuaku atau mulai menghancurkan propertiku di apartemen kami. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas dan mulai berjalan menuju pertemuan soreku. Jalan-jalan di Surabaya tampak lebih cerah dan lebih hidup daripada 1 jam yang lalu. Rantai yang telah membelengguku begitu lama akan hancur total. Malam itu, setelah menyelesaikan tugasku hari itu, aku kembali ke kamar hotelku. Begitu aku melangkah melewati pintu, layar ponselku mulai berkedip liar. Itu adalah panggilan masuk dari nomor area Jakarta yang tidak kusimpan. Aku dengan hati-hati menekan tombol jawab, dan suara wanita muda yang gemetar keluar dari lubang suara. Itu adalah seseorang yang belum pernah kubicarakan sebelumnya, namun identitasnya langsung jelas. Anda, apakah ini Bu Citra? Ini darurat. Mas Bhaskara, dia sudah gila. Suara di seberang sana histeris dan tidak teratur. Boleh saya tahu siapa yang menelepon? Tanyaku, menjaga nadaku tetap datar. Nama saya Bella. Saya pasangan Mas Bhaskara. Dia ragu-ragu pada kata itu, tapi aku tahu persis siapa dia. Bella. Foto dan nama lengkapnya muncul puluhan kali dalam berkas detektif pribadiku. Aku tidak menyangka dia akan menghubungiku secara langsung. Saya tahu siapa Anda, Bella. Apa yang terjadi dengan Bhaskara? Dia benar-benar di luar kendali. Ketika Anda tidak mentransfer uang, dia marah besar. Dia mulai berteriak bahwa dia akan pergi ke rumah orang tua Anda di Bogor dan merampok rekening tabungan dan barang berharga mereka sendiri. Suara Bella bergetar karena ketakutan yang tulus. Saya tidak ingin terseret ke dalam kejahatan harfiah, jadi saya mencoba menghentikannya, tetapi dia mendorong saya ke lantai, melompat ke mobilnya, dan melaju kencang menuju Bogor. Bhaskara telah benar-benar kehilangan kesabarannya dan sedang menuju rumah orang tuaku. Lebih jauh lagi, dia berniat untuk secara fisik merampok aset keuangan mereka. Sebuah tindakan kriminal yang sama sekali tidak terkendali. Kabupaten Bogor berjarak 1 jam di utara Jakarta, dan dari kamar hotelku di Surabaya, secara fisik tidak mungkin bagiku untuk campur tangan. Untuk sesaat, gelombang kecemasan dingin menyelimutiku. Bella, terima kasih telah memberitahuku. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas tindakannya hari ini. Jadi kusarankan kamu segera memutuskan hubungan dengannya dan menjauh. Ya. Saya bersumpah saya tidak tahu dia benar-benar gila. Saya sangat menyesal. Aku mengakhiri panggilan, dan segera menghubungi nomor ponsel ibuku. Telepon berdering lagi dan lagi tanpa jawaban. Keringat membasahi telapak tanganku. Tolong, angkat teleponnya Bu. Pada upaya ketigaku, sambungan akhirnya terbuka. Halo, Citra, sayang, ada apa? Kenapa kamu menelepon berkali-kali? Suara santai ibuku segera meredakan kepanikanku, tetapi aku cepat kembali ke kenyataan situasi. Bu, ibu di mana sekarang? Apa ibu di dalam rumah? Apa pintunya terkunci? Ayahmu dan ibu sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. Pintunya terkunci, tentu saja. Apa terjadi sesuatu? Dengarkan aku. Ibu dan ayah harus segera meninggalkan rumah. Pergi ke kantor polisi setempat atau tempat umum sekarang juga. Mas Bhaskara sedang dalam perjalanan ke sana dengan marah. Dan aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba. Nada mendesakku menyampaikan betapa parahnya bahaya itu. Ibuku terkesiap pelan di seberang telepon. Ya Tuhan, tadi dia menelepon ke sini sambil meneriakkan hal-hal yang paling mengerikan. Baiklah sayang. Ayahmu dan ibu akan pergi sekarang. Kami akan masuk ke mobil dan pergi. Tolong cepat. Dan apapun yang terjadi, jangan mencoba berbicara dengannya jika kalian melihatnya di jalan. Setelah menutup telepon dengan ibuku, aku segera menelepon polsek setempat di Kabupaten Bogor. Aku menjelaskan situasinya kepada petugas operator. Suami saya yang sedang dalam proses cerai sedang dalam keadaan gelisah dan mengemudi ke rumah orang tua saya yang sudah lanjut usia. Ada risiko tinggi kekerasan dan perusakan properti. Aku memberi mereka alamat dan meminta patroli darurat segera. Bahkan setelah melakukan panggilan itu, kecemasanku tidak sepenuhnya hilang. Aku telah memastikan keselamatan fisik langsung orang tuaku, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Bhaskara selanjutnya. Seolah-olah sudah waktunya, ponselku berdering lagi. Kali ini, ID penelepon menunjukkan kantor manajemen properti gedung apartemenku di Jakarta Selatan. Bu Citra, kami ada keadaan darurat besar di gedung. Suara manajer properti itu nyaris panik. Suami Anda berdiri di balkon lantai 15 Anda sambil melemparkan perabotan, pakaian, dan kotak-kotak berat dari pagar. Barang-barang berjatuhan ke jalan di bawah. Pejalan kaki hampir tertimpa,
dan seluruh blok dalam kekacauan mutlak. Kami sudah menelepon polisi, tetapi orang-orang ketakutan. Seperti yang dia ancamkan, Bhaskara telah mulai menghancurkan barang-barangku. Aku sangat ingin berteriak ke telepon, tolong dobrak apartemen dan tahan dia. Tetapi terdampar di Surabaya, aku tidak berdaya untuk menghentikan perusakan fisik rumahku. Aku menggigit bibirku dengan keras. Saya mengerti. Tolong bekerja sama sepenuhnya dengan polisi dan prioritaskan keselamatan penghuni dan pejalan kaki. Saya saat ini sedang di luar kota untuk urusan bisnis dan tidak bisa segera kembali, tetapi saya akan kembali ke Jakarta sesegera mungkin. Aku memutuskan panggilan dan merosot di tepi tempat tidur hotel. Orang tuaku melarikan diri dari rumah mereka, gedung apartemenku adalah TKP yang kacau, dan tetanggaku menjadi sasaran bahaya ekstrem. Berkat hilangnya kendali total Bhaskara, fondasi hidupku seolah runtuh di sekelilingku. Keringat dingin membasahi dahiku. Tidak peduli betapa cermatnya aku merencanakan. Kegilaan tak terduga seorang narsisis yang kejam dapat dengan mudah lepas kendali di luar ekspektasi. Sendirian di kamar hotel Surabaya, aku merasakan gelombang isolasi yang intens. Butuh berjam-jam untuk kembali ke Jakarta, bahkan dengan kereta cepat tercepat. Pada saat itu, rumah masa kecilku atau apartemenku di Jakarta bisa hancur total. Namun, aku bukan lagi korban tak berdaya yang hanya meringkuk ketakutan. Spiral kacau ini sebenarnya adalah kesempatan utama untuk menghancurkan kehidupan Bhaskara secara permanen dan legal. Dengan tangan gemetar, aku menekan satu nomor lagi. Halo, Pak Wibowo? Ini Citra. Sudah dimulai. Dia benar-benar sudah gila dan melakukan ancamannya. Pria di ujung telepon mendengarkan laporanku dan menjawab dengan suara tenang dan sangat berwibawa. Semuanya berada dalam parameter yang dapat kami terima, Citra. Dengan perkembangan ini, kami telah mengumpulkan setiap bukti terakhir yang mungkin kami butuhkan. Pembicaranya adalah Arthur Wibowo, seorang pengacara veteran yang berspesialisasi dalam litigasi perceraian berisiko tinggi dan gugatan perdata. 3 bulan yang lalu, ketika aku pertama kali mengkonfirmasi perselingkuhan Bhaskara, aku telah menyeret jiwaku yang lelah dan hancur ke kantornya di Jakarta. Apakah Anda baik-baik saja, Citra? Apakah orang tua Anda berhasil dievakuasi? Suara mantap pengacara Wibowo bertindak seperti jangkar bagi pikiranku yang berpacu. Ya. Aku menghubungi ibuku, dan dia serta ayahku segera mengungsi. Tidak ada seorang pun di rumah Bogor sekarang. Aku menghela napas perlahan saat berbicara. Luar biasa. Kalau begitu, bahkan jika Bhaskara mencoba melakukan pelanggaran fisik terhadap properti, tidak ada risiko bahaya bagi orang tua Anda. Faktanya, jika dia secara paksa memasuki tempat tinggal yang tidak berpenghuni setelah diberitahu untuk menjauh, dia meningkatkan tindakannya dari perselisihan rumah tangga, menjadi perampokan kriminal, dan pelanggaran pidana langsung. Itu adalah salah satu perlindungan rahasia yang telah kubangun beberapa minggu sebelumnya. Bhaskara benar-benar percaya dia bisa menggertak orang tuaku dan aku untuk menyerahkan uang tunai kapanpun dia mau. Tapi tanpa sepengetahuannya, aku telah membangun benteng hukum dan fisik yang komprehensif di sekitar keluargaku. 2 minggu yang lalu, aku telah duduk bersama orang tuaku, menyajikan laporan penyelidik, audit keuangan dari rekeningnya yang terkuras, dan rekaman pelecehan verbalnya, dan memberitahu mereka seluruh kebenaran tanpa pola. Orang tuaku marah dan sangat patah hati karena mereka tidak bisa melindungiku lebih cepat. Mereka menjanjikan dukungan tanpa syarat mereka untuk rencana apapun yang kuajukan. Citra, kamu tidak perlu menahan diri lagi terhadap pria itu, kata ayahku. Suaranya bergetar karena amarah yang terkendali. Kami akan melakukan apapun untuk membantumu memulai hidupmu kembali. Kata-kata itu telah menyelamatkan hidupku. Dengan persetujuan mereka, kami segera meningkatkan keamanan di rumah Bogor, memasang sistem alarm yang dipantau dan kamera eksterior definisi tinggi, jika seorang penyusup melanggar batas. Keamanan swasta dan polisi setempat akan segera dikirim. Lebih jauh lagi, seminggu yang lalu orang tuaku diam-diam mengemas barang-barang penting mereka dan pindah ke kondominium sewaan jangka pendek, yang telah kusewa atas nama gadis di kota terdekat. Setiap kali Bhaskara mengintai di sekitar Bogor, dia hanya mengganggu rumah kosong yang dipantau ketat. Pak Wibowo, bagaimana dengan pengajuan hukumnya? Apakah sudah secara resmi dimasukkan ke dalam catatan pengadilan? Tanyaku, suaraku tegang karena antisipasi. Ya, tanpa hambatan sedikit pun. Dokumen-dokumen itu diproses oleh panitera pengadilan dan ditandatangani oleh hakim kemarin pagi, tepat sesuai jadwal. Selamat, Citra. Di mata hukum, Anda dan Bhaskara Haryono bukan lagi suami istri. Anda sepenuhnya bercerai. Kata-kata pengacara Wibowo membasuh hatiku seperti air sejuk. Bhaskara dan aku sudah resmi bercerai secara hukum. Bhaskara cukup sombong untuk percaya bahwa aku terlalu takut untuk pernah meninggalkannya,
Tetapi dia telah melupakan insiden penting dari 3 tahun yang lalu. Selama pertengkaran hebat di mana dia mengancam akan mengusirku, dia telah berteriak, "Wanita tidak berguna sepertimu bisa diganti. Aku akan menceraikanmu sekarang juga." Untuk membuktikan maksudnya, dia telah mengunduh perjanjian perceraian, tanpa perlawanan standar dan formulir penyelesaian properti, menandatangani namanya, mendapatkan tanda tangannya disahkan oleh notaris, dan melemparkan dokumen-dokumen itu kepadaku. "Ini, ajukan ini kapanpun kamu mau. Aku tidak butuh kamu." Dia benar-benar lupa tentang perjanjian penyelesaian yang ditandatangani dan disahkan itu, tetapi aku tidak. Aku telah mengambil surat-surat itu dan menyimpannya di brankas bank yang aman. Menunggu hari yang tak terhindarkan ketika aku harus menarik pelatuknya. Begitu penyelidik mendapatkan bukti pasti perselingkuhannya dengan Bella, dan begitu orang tuaku dipindahkan dengan aman, aku menyerahkan dokumen-dokumen yang ditandatangani itu kepada pengacara Wibowo, karena tanda tangan Baskara yang disahkan notaris itu asli, dan dia tidak pernah mengajukan pencabutan. Pengacara Wibowo mengajukan paket perceraian tanpa perlawanan ke pengadilan. Hakim menandatangani surat keputusan pembubaran final kemarin pagi. Dengan kata lain, sejak kemarin, Baskara Haryono tidak lebih dari orang asing bagiku. Dan saat ini, orang asing itu menuntut biaya hidup dari mantan istrinya, mencoba masuk ke rumah orang tuanya, dan melemparkan properti dari balkon sebuah apartemen yang tidak berhak dia tempati secara hukum. Dia sama sekali buta terhadap fakta bahwa dia melakukan serangkaian pelanggaran pidana berat terhadap orang-orang yang tidak berutang apapun padanya. "Semuanya berjalan sesuai strategi kita," lanjut pengacara Wibowo, nadanya turun 1 oktav. "Polisi sudah berada di tempat kejadian di gedung apartemen Anda di Jakarta Selatan menangani perusakan properti. Dan barang-barang yang dia lempar dari balkon seluruhnya berasal dari inventaris barang-barang umpan yang kita diskusikan, kan?" "Ya." "Satu-satunya yang tersisa di apartemen itu adalah pakaian bekas saya, perabotan rusak, dan barang-barang dekoratif murah yang saya beli untuk menenangkan egonya selama bertahun-tahun. Barang berharga saya yang sebenarnya, dokumen penting, dan pusaka keluarga semuanya telah dipindahkan ke unit penyimpanan yang aman di Jakarta minggu lalu." Baskara dengan panik melemparkan barang-barang dari balkon berpikir dia sedang menghancurkan barang-barang paling berhargaku untuk menghukumku. Pada kenyataannya, dia hanya melemparkan sampah tak berharga ke jalan, dan secara sistematis membangun kasus pidana dan perdata yang kedap udara terhadap dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Membahayakan orang lain secara sembrono, perusakan kriminal, perusakan properti berat, dan percobaan perampokan di kediaman orang tua Anda, belum lagi bukti audio pemerasan dan pelecehan dalam rumah tangga yang telah kami arsipkan. Kami memiliki lebih dari cukup pengaruh untuk menuntut ganti rugi perdata maksimum, dan jaksa penuntut umum akan bersenang-senang menekan tuntutan pidana, kata pengacara Wibowo. Suaranya berdering dengan kepastian profesional. "Tunggu sebentar. Tampaknya Tuan Haryono baru saja tiba di kediaman Bogor." Pengacara Wibowo mengklik mouse-nya. "Umpan keamanan langsung dari rumah orang tua Anda dialihkan langsung ke monitor kantor saya." Dia berdiri di teras depan sekarang, menggedor pintu depan dan berteriak sekuat tenaga. Aku memejamkan mata dan mendengarkan ritme napasku yang stabil di telepon. Kehancuran absolut Baskara secara resmi telah dimulai, tetapi akan butuh sedikit lebih lama sebelum dia menyadari seberapa jauh dia telah jatuh ke dalam jurang. Di teras depan rumah Bogor, Baskara memukulkan tinjunya ke pintu yang diperkuat. Pada rekaman keamanan definisi tinggi yang dialihkan ke kantor pengacara Wibowo, wajah Baskara merah padam karena marah saat dia menendang pintu kayu tebal dengan sepatu pantofelnya. Gedebuk keras bergema melalui mikrofon di kamera teras. Dia sama sekali tidak peduli mengganggu lingkungan pinggiran kota yang damai. Ketidakmampuannya untuk memeras uang yang dia butuhkan telah mendorong kemarahan narsisistiknya ke titik puncak kekerasan. "Buka pintunya. Aku tahu kalian ada di dalam, orang tua. Buka." Baskara berteriak ke kamera interkom. "Anak perempuan macam apa yang kalian besarkan?" Dia menolak membayar biaya hidup yang menjadi hak suaminya, dan dia berada di kota lain tidur dengan klien. "Jika kalian orang tuanya, bertanggung jawablah atas kegagalannya dan bayar aku 45 juta rupiah sekarang juga." Melihat amukannya yang histeris di layarku, aku hanya merasakan penghinaan yang membeku dan mendalam. Pria yang pernah kucintai telah merosot menjadi parasit yang menjerit-jerit mengerikan. Tidak ada setetes pun kesedihan yang tersisa di hatiku untuknya. Marah karena tidak ada yang membuka pintu, Baskara melompat dari teras dan menginjak-injak ke halaman samping, mendekati jendela ruang tamu di lantai dasar. Dia mulai menggedor kaca dengan keras. "Kalian pikir bersembunyi di dalam akan menyelamatkan kalian? Aku akan memecahkan jendela ini dan mengambil apa yang menjadi milikku." Saat tinjunya menghantam kaca dengan kekuatan destruktif, sistem keamanan perimeter terpicu.
Sirene desibel tinggi yang memekakan telinga meletus dari atap rumah, dan suara otomatis yang menggelegar bergema di halaman. Peringatan. Pelanggaran perimeter terdeteksi. Anda memasuki properti pribadi. Penegak hukum telah diberitahu dan sedang dalam perjalanan. Baskara membeku, terkejut oleh ledakan alarm yang tiba-tiba, tetapi egonya yang membengkak menolak untuk membiarkannya mundur. Dia menyeringai pada kamera yang terpasang di bawah atap. Sistem keamanan, kalian pikir alarm murahan akan membuatku takut? Aku adalah menantu keluarga ini. Aku punya hak penuh untuk berada di properti ini. Kurang dari 3 menit kemudian, sirene melengking dari 2 mobil patroli polisi Kabupaten Bogor menembus kesunyian pinggiran kota, berbelok cepat ke jalan dan memblokir jalan masuk. Sebuah kendaraan respons keamanan swasta menyusul tepat di belakang mereka. Beberapa petugas polisi berseragam melompat keluar dari mobil patroli mereka. Tangan bertumpu pada sabuk utilitas mereka, saat mereka mengepung halaman samping. Menjauh dari jendela. Letakkan tangan Anda di tempat yang bisa kami lihat. Menjauh dari rumah sekarang juga. Perintah tegas dan berwibawa terdengar dari petugas utama. Baskara berkedip pada lampu merah dan biru yang berkedip, akhirnya menyadari bahwa situasinya telah meningkat. Namun, seperti biasanya, dia mempertahankan sikap sombong dan merendahkannya terhadap petugas penegak hukum. Hei, mundur. Saya Baskara Haryono, menantu dari orang yang memiliki rumah ini. Ini adalah perselisihan keluarga pribadi. Tidak perlu polisi ikut campur dalam urusan pribadi. Salah satu petugas mendekatinya, ekspresinya dingin dan tidak terkesan. Apakah Anda Baskara Haryono? Kami menerima panggilan darurat dari pemilik properti yang melaporkan adanya penyusup aktif yang mencoba masuk tanpa izin dan merusak properti. Menggedor jendela dan mencoba masuk secara paksa merupakan pelanggaran pidana dan percobaan perampokan. Apa maksud Anda, pelanggaran pidana? Sudah kubilang aku keluarga. Masuk ke dalam dan panggil orang tua itu. Begitu aku berbicara dengan mertuaku, Anda akan lihat ini semua hanya salah paham. Penghuni rumah ini telah pindah ke lokasi yang aman, jawab petugas itu dengan dingin. Selanjutnya, pemilik properti mengajukan perintah larangan resmi kepada Polsek kami minggu lalu, secara permanen melarang Anda menginjakkan kaki di tanah ini. Anda secara langsung melanggar perintah hukum yang berlaku. Apa? Perintah larangan? Mata Baskara membelalak. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa penghalang hukum telah diam-diam didirikan untuk melawannya tanpa sepengetahuannya. Anda ditangkap karena pelanggaran pidana dan percobaan pembobolan. Berbalik dan letakkan tangan Anda di belakang punggung Anda. Para petugas melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Baskara. Lepaskan tanganmu dariku. Jangan sentuh aku. Aku seorang konsultan bisnis elit. Aku tidak bisa diperlakukan kasar oleh penjaga keamanan yang gajinya UMR. Baskara meronta-ronta dengan keras, menyentakkan lengannya dan mendorong salah satu petugas polisi dengan keras di dada. Serangan fisik itu menyegel nasibnya, melawan saat ditangkap. Menyerang petugas polisi. Bawa dia. Gerakan para petugas menjadi secepat kilat. Dalam sekejap mata, Baskara diangkat dari kakinya dan dibanting telungkup ke rumput basah di halaman depan. Satu petugas menahan bahunya sementara yang lain memborgol pergelangan tangannya dengan erat. Aduh, wajahku, lepaskan aku. Citra, ini semua salahmu karena kamu tidak mentransfer uangnya. Dengan pipinya menempel di tanah, Baskara meneriakkan namaku berulang kali. Aku menyaksikan seluruh urutan itu berlangsung secara real-time melalui tautan video dari kantor pengacara Wibowo. Nah, itu penangkapan yang kedap udara. Catat pengacara Wibowo dengan tenang di telepon. Pelanggaran pidana, percobaan perampokan, dan penyerangan berat terhadap petugas penegak hukum. Tidak ada manuver hukum yang akan membuatnya lolos dari tuduhan itu. Ya, ini benar-benar awal dari akhir, jawabku, menghela napas panjang yang gemetar. Namun, situasinya akan berkembang ke arah yang bahkan tidak sepenuhnya kuantisipasi. Ponselku bergetar dengan panggilan masuk lainnya. ID penelepon menampilkan nomor polsek yang mengatur gedung apartemenku di Jakarta Selatan. Halo, apakah ini Bu Citra Mercer? Saya petugas Davis dari kepolisian. Tanya suara di telepon. Ya, ini Citra Mercer. Apa terjadi sesuatu di gedung apartemen saya? Ya Bu, sekitar 1 jam yang lalu, seorang pria yang diidentifikasi sebagai suami Anda, Baskara Haryono, melemparkan sejumlah besar perabotan, kotak-kotak berat, dan pakaian dari balkon lantai 15 Anda. Syukurlah, tidak ada pejalan kaki di trotoar yang tertimpa, tetapi sebuah rak buku kayu berat mendarat langsung di kap mobil mewah kustom yang diparkir di pinggir jalan di bawah. Aku menarik napas tajam. Seberapa parah kerusakan pada kendaraan itu? Kaca depan pecah total, kap mesinnya penyok, dan keselarasan struktural bagian depan hancur.
jelas petugas Davis. Pemilik kendaraan sangat tertekan dan telah mengajukan tuntutan resmi atas perusakan kriminal berat dan membahayakan orang lain secara sembrono. Selanjutnya, manajemen gedung mengajukan keluhan pidana terpisah atas kerusakan parah pada fasad eksterior gedung, lanskap, dan pagar perimeter besi. Amukan destruktif Bhaskara telah jauh melampaui gangguan rumah tangga. Itu telah berubah menjadi kejahatan publik berisiko tinggi dengan konsekuensi keuangan yang besar. Saya mengerti, kataku pada petugas itu. Saya saat ini sedang menyelesaikan urusan perusahaan saya di Surabaya dan akan naik kereta cepat sore kembali ke Jakarta dalam 1 jam. Begitu saya tiba di stasiun Gambir, saya akan langsung datang ke Polsek. Aku mengakhiri panggilan, mengambil tas kerjaku, dan check out dari Hotel Surabaya, langsung menuju stasiun. Aku naik gerbong kelas eksekutif yang tenang. Mengambil kursi dekat jendela saat kereta memulai perjalanannya yang mulus dan berkecepatan tinggi ke selatan menuju Jakarta. Perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 3,5 jam. Saat kereta melaju melewati pemandangan musim gugur, ponselku bergetar di pangkuanku. Layar menampilkan nama Bhaskara Haryono. Aku berdiri, berjalan keluar dari area tempat duduk ke ruang antara gerbong yang sepi, dan menekan tombol jawab. Halo, suara tenangku menyatu dengan deru roda kereta yang stabil. Citra, di mana kamu sekarang? Suara Bhaskara adalah jeritan panik dan serak, sama sekali kehilangan kesombongannya yang biasa dan digantikan oleh kepanikan yang mentah dan murni. Tampaknya karena penyerangannya terhadap petugas di Bogor dianggap sebagai pelanggaran pertama kali tanpa cedera parah, dan karena dia mengklaim itu adalah kesalahpahaman rumah tangga, Sersan Meja Bogor telah memprosesnya, memberinya surat panggilan, dan melepaskannya dengan jaminan sendiri sambil menunggu tanggal pengadilan. Dia segera naik kereta kembali ke Jakarta, hanya untuk berhadapan langsung dengan bencana berikutnya. Semuanya hancur total karena kamu. Aku baru saja keluar dari kantor polisi di Bogor, dan ketika aku kembali ke gedung apartemen kita, ada mobil patroli polisi di depan, dan manajemen mengunciku. Kenapa kamu meninggalkan semua sampah itu di balkon? Aku hanya mencoba membersihkan balkon, dan tanganku terpeleset. Kotak-kotak itu jatuh dari pagar secara tidak sengaja. Bhaskara sebenarnya mencoba memutarbalikkan rentetan lemparan furnitur dari beberapa lantai, sebagai kecelakaan bersih-bersih rumah tangga biasa. Tanganmu terpeleset. Tanyaku dingin, apa kamu benar-benar berharap ada yang percaya bahwa puluhan kotak berat, rak, dan kantong pakaian secara tidak sengaja terpeleset dari pagar kaca setinggi 1,5 meter satu persatu? Diam. Telepon saja Polsek sekarang dan katakan pada mereka suamimu sedang melakukan pekerjaan rumah dan secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa kotak penyimpanan. Lalu pergilah ke rumah pemilik mobil, berlututlah, dan mohon mereka untuk mencabut tuntutan. Bahkan menghadapi beberapa tuduhan kejahatan berat, naluri langsungnya adalah memaksaku untuk menanggung kesalahan dan membersihkan kekacauannya sementara dia tetap tidak bersalah. Narsisme pria itu yang luar biasa hampir mengesankan. Lupakan itu. Di mana 45 juta rupiahku? Masih belum masuk ke rekeningku. Aku harus membayar taksi dari kantor polisi. Dan rekeningku benar-benar habis. Aku tidak punya uang lagi. Suara Bhaskara pecah, karena histeria putus asa. Aku mau uang itu sekarang juga. Jika kamu mentransfer 45 juta itu dan memperbaiki kesalahpahaman polisi ini, aku akan berbaik hati memaafkanmu untuk hari ini. Cepat, kesabaranku sudah habis. Dia masih berpegang pada delusi bahwa dia adalah penguasa hubungan kami. Dia benar-benar percaya bahwa ancaman perceraiannya dan tuntutan marahnya masih akan membuatku meringkuk ketakutan. Di luar jendela kereta, pemandangan Jawa Barat melintas dengan kecepatan tinggi. Aku menyandarkan bahuku ke logam dingin ruang antara gerbong, dan berbicara ke penerima dengan presisi yang jernih. Mas, kamu tidak perlu khawatir tentang 45 juta rupiah itu lagi. Aku tidak akan pernah mentransfer 1 sen pun lagi untukmu. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu sudah gila? Kalau kamu tidak membayarku sekarang, aku akan menceraikanmu hari ini. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan memastikan orang tuamu dipermalukan di depan umum. Mendengarkan ancamannya yang putus asa dan menyedihkan, aku tidak bisa menahan tawa tulus dan santai keluar dari bibirku. Itulah masalahnya, Mas. Ancaman perceraianmu tidak mempan lagi padaku. Kenapa? Karena sejak kemarin pagi, perceraian kita sudah disahkan oleh pengadilan. Telepon menjadi sunyi senyap. Satu-satunya suara adalah derak ritmis kereta cepat yang melaju di rel. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Suara Bhaskara nyaris tidak terdengar, bergetar karena syok yang dalam dan tulus. Semua gertakannya yang agresif lenyap dalam sekejap. Bercerai? Berhenti berbohong padaku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai apapun.
Kamu tidak mungkin bisa mengajukan gugatan tanpa sepengetahuanku. Dia berusaha keras menolak kenyataan. Dalam benaknya, adalah hukum alam semesta yang fundamental bahwa aku akan tetap menjadi penyedia yang patuh selamanya. Tapi kenyataan sangat dingin. Mas, apa kamu sudah lupa apa yang terjadi 3 tahun yang lalu di bulan Oktober? Tanyaku, memperhatikan bayangan tenangku di kaca pintu kereta. 3 tahun yang lalu, selama pertengkaran hebat di ruang tamu itu, kamu melemparkan perjanjian perceraian tanpa perlawanan yang ditandatangani dan disahkan notaris ke wajahku dan berteriak, wanita tidak berguna sepertimu bisa diganti. Aku akan menceraikanmu sekarang juga. Ajukan ini kapanpun kamu mau. Apa kamu ingat sekarang? Itu. Baskara terkesiap, napasnya menjadi tidak teratur saat ingatan itu muncul kembali. Itu hanya gertakan. Kita sedang bertengkar. Kamu tidak mengajukannya saat itu. Jadi, aku berasumsi kamu sudah membuang surat-surat itu ke tempat sampah bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak membuangnya ke tempat sampah, Mas. Aku menyimpannya di brankas yang aman, menjaganya tetap aman untuk hari yang tepat ketika aku akhirnya memutuskan untuk menghapusmu dari hidupku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Perjanjian penyelesaian yang sudah basi dari 3 tahun yang lalu tidak sah. Pengadilan perlu memverifikasi niatku saat ini. Mereka tidak akan begitu saja menerimanya. Baskara berteriak, terdengar seperti anak kecil yang panik. Sebenarnya, di bawah hukum negara Indonesia, perjanjian penyelesaian pasca nikah yang dieksekusi dan disahkan notaris dengan benar, sebuah surat pernyataan cerai tanpa perlawanan, tetap mengikat kecuali kedua belah pihak secara resmi, membuat pencabutan tertulis. Karena kamu tidak pernah mengajukan pencabutan atau menentang persyaratannya, dokumen-dokumen itu sepenuhnya sah. Aku membacakan penjelasan hukum yang diberikan pengacara Wibowo kepadaku. Kemarin pagi, penasihat hukumku menyerahkan paket lengkap ke panitera pengadilan. Hakim meninjau surat pernyataan yang disahkan notaris dan menandatangani surat keputusan pembubaran final. Putusan telah dimasukkan ke dalam registrasi negara. Penasihat hukum, kamu menyewa pengacara? Suara Baskara benar-benar kehilangan kekuatan. Ya, seorang pengacara litigasi sipil dan perceraian yang sangat dihormati dan agresif di Jakarta. Sejak kemarin, nama hukumku bukan lagi Haryono. Aku telah memulihkan nama gadis, Citra Mercer. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan hukum sama sekali. Kamu adalah orang asing bagiku. Tidak, itu bohong. Citra, berhenti main-main. Kenapa kamu mencoba menakut-nakutiku seperti ini? Baskara praktis terisak, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari perangkap yang menutup. Tapi, bayangan kehancuran yang menakutkan sudah menelannya. Uang 45 juta rupiah yang secara ajaib muncul di rekening banknya pada tanggal pertama setiap bulan hilang selamanya. Kesadaran bahwa tumpangan gratisnya berakhir secara permanen menyebabkan darah mengering dari wajahnya. Aku bisa mendengar kepanikan fisik dalam napasnya yang dangkal. Pengajuan itu ilegal. Aku tidak menerimanya. Aku akan menuntutmu. Aku akan membawamu ke pengadilan dan membatalkan perceraian itu. Baskara berteriak. Silakan coba. Siapapun berhak mengajukan gugatan. Jawabku dengan lancar. Tapi Mas, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta membutuhkan biaya retainer yang besar untuk pengacara litigasi, biaya pendaftaran pengadilan, dan biaya saksi ahli. Apa kamu punya uang tunai 150 juta rupiah hanya untuk menyewa pengacara? Uang. Berapa banyak uang yang tersisa di rekening bank pribadimu sekarang, Mas? Setelah menghabiskan jutaan untuk makan malam mewah, liburan akhir pekan, dan hadiah desainer untuk Bella, saldomu mungkin tinggal beberapa juta. Bukan? Bagaimana kamu tahu tentang Bella? Baskara terkesiap, terdengar seolah-olah dia telah dipukul secara fisik. Pesan elektronikmu, tanda terima kartu kredit, dan pemesanan hotel semuanya telah didokumentasikan secara menyeluruh oleh seorang detektif swasta berlisensi. Pengacara Wibowo memiliki map yang kedap udara berisi urusanmu di mejanya sekarang. Aku secara sistematis memblokir setiap rute pelarian yang coba dia bayangkan. Napasnya yang tidak teratur bergema melalui lubang suara. Dia akhirnya mulai mengerti bahwa perangkap yang dia pikir dia pasang untukku sebenarnya adalah lubang beton yang dia lompati sendiri. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada istri. Apa yang tersisa darimu, Mas? Ketika aku menanyakan pertanyaan sederhana itu, dia tidak bisa membentuk satu kata pun sebagai jawaban. Tapi mimpi buruknya bahkan belum mendekati akhir. Ngomong-ngomong, Mas, mengenai gedung apartemen kita di Jakarta, yang saat ini kamu terkunci, aku mulai. Ada apa dengan apartemen itu? Bentaknya, suaranya dipenuhi ketakutan paranoid. Nama siapa yang tertera di surat sewa utama unit itu? Apa kamu ingat? Namamu, jelas. Kamu yang menandatangani sewa. Tapi kita tinggal di sana bersama. Itu rumahku, bukan? Karena aku adalah penyewa tunggal. Akulah satu-satunya orang yang memiliki wewenang hukum untuk mengakhiri penyewaan. Dan bulan lalu,
Aku mengajukan pemberitahuan penghentian sewa resmi 30 hari kepada pemilik. Apa? Kamu menghentikan sewa? Ya. Sewa secara resmi berakhir pada siang hari ini. Tepat ketika kamu berdiri di balkon melemparkan barang-barang ke jalan. Apartemen itu berhenti menjadi rumah kita. Itu kembali ke kepemilikan pemilik. Apa kamu gila? Aku tidak pernah menyetujui itu. Di mana barang-barangku? Apa yang terjadi dengan barang-barangku? Aku sengaja meninggalkan barang-barang tak berharga yang mungkin kamu coba hancurkan dalam amukan. Dan seperti yang kuprediksikan, kamu melemparkannya sendiri dari balkon, melakukan perusakan properti berat dan menghemat biaya menyewa jasa pembuangan sampah. Kamu menjebakku. Kamu memanipulasiku untuk melakukan itu. Tidak, Mas. Aku hanya meninggalkan pakaian tua dan perabotan rusak di kamar kosong. Kamu memilih untuk mengambilnya dan melemparkannya dari pagar lantai 15 ke jalan umum. Itu sepenuhnya keputusan kriminalmu sendiri, dieksekusi atas kehendak bebasmu sendiri. Nadaku tenang, klinis, dan sama sekali tanpa empati. Aku hanya menyaksikan seorang narsisis destruktif menghancurkan dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Untuk informasimu, barang-barang pribadimu yang sebenarnya, pakaianmu, surat-suratmu, dan laptop yang kamu gunakan untuk bisnis konsultasimu, telah dikemas secara profesional dan dipindahkan minggu lalu. Saat ini barang-barang itu berada di loker penyimpanan yang aman yang dikelola oleh firma pengacara Wibowo. Kamu mencuri propertiku? Itu pencurian. Aku akan melaporkanmu atas pencurian. Itu bukan pencurian, Mas. Kamu akan menjadi penghuni liar ilegal di unit apartemen yang sewanya dihentikan. Pengacaraku hanya mengamankan properti pribadimu untuk mencegahnya ditinggalkan di jalan. Jika kamu ingin barang-barangmu kembali, kamu bisa mengunjungi kantor pengacara Wibowo di Jakarta. Tentu saja, ketika kamu tiba, kamu akan segera diserahi surat-surat hukum mengenai penyelesaian keuangan kita dan ganti rugi perdata. Baskara terdiam. Tempat yang dia anggap istananya tidak lagi ada di dunia hukum, dan dia bahkan tidak bisa masuk ke lobi. Itulah sebabnya kuncimu tidak berfungsi, dan manajemen tidak akan membiarkanmu naik. Setelah penghentian sewa resmiku, pemilik meminta tukang kunci mengganti silinder pintu pada pukul 12.30 hari ini. Lalu, di mana aku harus pergi? Di mana aku harus tidur malam ini? Kemarahan Baskara runtuh menjadi permohonan merengek yang menyedihkan. Kenapa kamu bertanya padaku? Kita adalah orang asing sekarang. Kenapa kamu tidak pergi memesan kamar di motel murah di suatu tempat? Oh tunggu, kamu tidak punya uang di rekeningmu kan, Citra? Bagaimana kamu bisa begitu dingin? Bagaimana kamu bisa begitu saja mengusirku ke jalan seperti anjing liar? Dia mulai mengadopsi persona korbannya. Berusaha mati-matian untuk menarik simpatiku. Itu menyedihkan, transparan, dan sama sekali tidak efektif. Dingin? Siapa di antara kita yang dingin, Mas? Tanyaku. Suaraku turun menjadi bisikan sedingin es yang menembus rengekannya. Siapa yang memperlakukanku seperti budak selama 10 tahun? Siapa yang memanggilku ATM dan sepotong ternak? Siapa yang menguras gajiku setiap bulan untuk membeli perhiasan desainer untuk seorang gadis 20 tahun lebih muda darinya sementara aku memakai sepatu berusia 5 tahun? Kemarahan diamku bergetar di sepanjang jalur serat optik. Aku tidak punya 1 milimeter pun pengampunan yang tersisa di hatiku untukmu, Mas. Tidak satu pun. Sialan kamu. Baiklah, aku tidak butuh kamu. Aku punya Bella. Aku akan pergi ke apartemen Bella. Dia mencintaiku. Dia akan menerimaku dan memperlakukanku seperti raja. Baskara berteriak, berpegang teguh pada tali penyelamat emosional terakhirnya. Baginya, Bella adalah validasi utama dari egonya, wanita muda cantik yang memuja kesuksesannya yang seharusnya. Tapi aku sudah menghancurkan perlindungan itu beberapa hari yang lalu. Pergi ke apartemen Bella. Aku sangat menyarankan untuk tidak melakukannya. Kenapa tidak? Bella memuja bakatku. Dia mencintaiku apa adanya. Biarkan aku berbagi sedikit pemeriksaan realitas tentang pacarmu, Mas. Kamu pikir dia mencintaimu apa adanya? Aku tertawa kecil mengejek. Dia tidak mencintaimu, Mas. Dia mencintai gelar palsu yang kamu buat, dan uang yang kamu curi dari rekening bankku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu memberitahunya bahwa kamu adalah seorang konsultan butik berkekuatan tinggi yang berpenghasilan 500 miliar setahun, bukan? Kamu mengambil tunjangan 45 juta rupiah hasil jerih payahku dan menghabiskannya untuk makan malamnya. Kamu menggunakan kartu kredit sekunderku untuk membelikannya tas dan sepatu mewah. Kamu mementaskan seluruh kehidupan kekayaan menggunakan tenagaku. Itu hanya membangun jaringan. Seorang konsultan harus memproyeksikan citra kesuksesan. Nah, minggu lalu pengacara Wibowo mengirimkan paket hukum resmi ke apartemen Bella melalui surat tercatat.
Isinya termasuk pemberitahuan niat untuk menamainya sebagai tergugat bersama dalam gugatan perdata atas penerimaan aset perkawinan yang dihabiskan secara curang. Gugatan perdata, suara Baskara meninggi karena ketakutan. Termasuk dalam surat permintaan itu adalah berkas keuangan komprehensif yang disusun oleh akuntan forensikku. Isinya menunjukkan SPT pajakmu yang sebenarnya, kurangnya pendapatan konsultasimu, saldo bankmu yang 0, dan bukti tak terbantahkan bahwa setiap makan malam, perjalanan, dan sepasang sepatu yang dia terima dibayar langsung oleh gaji korporat istrimu. Dia pikir dia telah mendapatkan seorang eksekutif Jakarta yang kaya. Ketika dia membuka map itu, dia menemukan bahwa dia tidur dengan seorang parasit parubaya yang menganggur yang hidup dari gaji istrinya, dan bahwa dia akan digugat ribuan dolar karenanya. Aku telah mendengar rincian reaksi Bella langsung dari pengacara Wibowo. Dia telah menelepon kantornya dengan panik mutlak. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Tertipu oleh pecundang parubaya yang bangkrut adalah noda terbesar pada reputasiku. Dia telah berteriak pada pengacaraku, menangis karena marah pada penipuan Baskara. Itu bohong, Bella tidak akan pernah mengatakan itu tentangku. Baskara terisak di telepon. Untuk menghindari terseret ke dalam gugatan perdata yang berkepanjangan atas dana yang dihabiskan, Bella setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tim hukumku. Dia menandatangani surat pernyataan yang mengkonfirmasi semua hadiah keuanganmu dan setuju untuk segera memutuskan semua kontak denganmu. Faktanya, ketika kamu mengancam akan menyerang orang tuaku secara fisik hari ini, dialah yang menelepon kamar hotelku di Surabaya untuk memperingatkanku. Dia membuangmu ke tempat sampah begitu dia menyadari kamu bangkrut. Bella, kamu menjualku? Baskara berteriak ke udara kosong Jakarta. Dia tidak menjualmu, Mas. Dia hanya membuang sepotong sampah busuk yang telah merayap ke dalam hidupnya. Jika kamu mencoba menelepon ponselnya atau memeriksa media sosialnya sekarang, kamu akan menemukan bahwa nomormu dan semua akunmu telah diblokir secara permanen. Baskara terdiam sama sekali. Dari ujung telepon, aku bisa mendengar desahan pakaian yang putus asa dan ketukan panik layar ponsel. Dia mencoba menelepon Bella, tetapi panggilan itu tidak akan pernah terhubung. Beberapa menit kemudian, telepon dipenuhi dengan suara isak tangis yang hiperventilasi. Dia terdengar seperti orang yang tenggelam di air yang membekukan. Diblokir. Semuanya diblokir. Pesan tidak terkirim. Ini tidak mungkin nyata. Bella, tolong jangan tinggalkan aku sendirian. Aku bisa membayangkannya berdiri di trotoar di luar bekas gedung apartemen kami, mencengkeram ponselnya, benar-benar ambruk ke tanah. Gengsinya, pernikahannya, selingkuhannya, pendapatan gratisnya, dan rumahnya, semuanya telah menguap ke udara tipis dalam rentang beberapa jam. Mas, ini adalah panen yang tepat dari benih yang kamu tanam selama 10 tahun. Kamu melucuti martabatku, memperlakukanku seperti ATM, dan melecehkanku setiap hari. Ini adalah hadiahmu. Citra, tolong. Aku mohon padamu. Aku salah. Aku benar-benar bodoh. Mari kita mulai dari awal. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku membutuhkanmu, Citra. Aku tidak bisa bertahan di dunia ini tanpamu. Baskara akhirnya melemparkan egonya ke tanah dan mulai memohon untuk hidupnya, menangis tak terkendali. Tapi air matanya tidak menginspirasi apapun dalam diriku, bahkan percikan belas kasihan. Kamu tidak bisa bertahan. Itu mungkin benar, Mas. Karena isolasi yang kamu rasakan saat ini hanyalah awal dari apa yang harus kamu tanggung selama sisa hidupmu. Saat kereta berderak melewati pinggiran Jakarta, mendekati bentangan terakhir ke pusat kota, aku bersiap untuk memberikan pemeriksaan realitas keuangan pamungkas, pukulan yang akan menyegel nasibnya secara permanen. Apa maksudmu? Apa yang harus kutanggung? Citra, apa lagi yang ada? Suaranya serak dan ketakutan. Aku berbicara tentang kewajiban hukum dan keuanganmu, Mas. Aku bersandar di pintu kereta dan menjabarkan realitas dingin dan matematis dari masa depannya. Pertama, mari kita bicara tentang mobil mewah kustom yang kamu hancurkan dengan rak yang kamu lempar dari balkon hari ini. Apa kamu tahu siapa pemilik kendaraan itu? Siapa peduli siapa pemiliknya? Ajukan saja ke asuransi mobilmu atau gunakan pertanggungan kewajiban pada kartu kredit perusahaanmu. Bayar mereka. Dia masih berusaha mati-matian untuk menghabiskan uangku untuk membersihkan kejahatannya. Itu tidak mungkin, Mas. Pemilik mobil itu adalah Hakim Suryo. Dia adalah pemilik mayoritas gedung apartemen kita, seorang pengembang properti kaya di Jakarta, dan seorang pensiunan hakim pengadilan tinggi. Dia terkenal sangat ketat, brilian, dan sangat kejam dalam hal hukum. Aku mendengar Baskara menarik napas tajam dan berderak di telepon. Hakim Suryo sangat marah karena kendaraan kustomnya dihancurkan oleh penyewa yang tidak tertib. Antara kaca depan kustom yang pecah, kerusakan rangka struktural, suku cadang impor khusus yang diperlukan untuk perbaikan,
dan hilangnya penggunaan selama restorasi 6 bulan, pengacaranya mengajukan gugatan perdata terhadapmu secara pribadi. Perkiraan awal untuk kerusakan properti dan depresiasi adalah 1,2 miliar rupiah. 1,2 miliar? Itu gila. Aku tidak punya 1,2 miliar. Kamu adalah istriku ketika itu terjadi, kamu harus membayar setengahnya. Itu utang perkawinan. Dia panik, bergegas mengikatku ke kapalnya yang tenggelam, tapi aku memutuskan tali dengan satu kalimat. Berapa kali aku harus menjelaskan kronologi sederhana kepadamu, Mas? Kita bercerai kemarin pagi. Ketika kamu melemparkan perabotan itu dari balkon pada siang hari ini, kita secara hukum adalah orang asing. Itu berarti perusakan properti adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang individu lajang yang menganggur bernama Baskara Haryono. Aku tidak memiliki tanggung jawab hukum, tidak ada kewajiban perkawinan, dan tidak ada kewajiban untuk membayar 1 sen pun untuk restitusi kriminalmu. Kepalaku pusing. Ini tidak terjadi. Aku tidak akan menerima ini. Itu belum semua, Mas. Pengacara Wibowo telah menyelesaikan klaim perdataku sendiri terhadapmu selama 10 tahun penghilangan keuangan sistematis, pelecehan emosional, dan perselingkuhan perkawinan. Kami telah menetapkan permintaan sebesar 500 juta rupiah. Mengingat dokumentasi yang luar biasa, rekaman audio, dan surat pernyataan bela yang ditandatangani, pengadilan manapun di Jakarta akan memberikan putusan singkat yang menguntungkanku dalam beberapa menit. 500 juta. Selanjutnya, kami telah mengaudit setiap tagihan tidak sah yang kamu buat pada kartu kredit sekunderku untuk membeli perhiasan desainer, tas tangan, dan kamar hotel untuk selingkuhanmu. Karena pembelian itu dilakukan melalui representasi yang salah secara sengaja, dan bukan untuk pengeluaran rumah tangga yang sah, aku telah mengajukan surat pernyataan penipuan resmi kepada bank penerbit. Mereka membalikan kewajiban dan memulai tindakan penagihan langsung terhadapmu untuk konversi dana yang tidak sah. Totalnya 250 juta rupiah. Berhenti. Tolong, berhenti menyebutkan angka. Dan akhirnya, Bella mempertahankan penasihat hukum untuk menuntutmu atas penderitaan emosional yang disengaja dan representasi yang salah secara curang, mengklaim kamu menipunya ke dalam hubungan terlarang dengan memalsukan identitas profesional dan kekayaanmu. Klaim awalnya adalah 300 juta rupiah. Saat aku dengan tenang membacakan angka-angka itu, aku bisa mendengar keruntuhan fisik sistem sarafnya terjadi di seberang telepon. 1,2 miliar, 500 juta, 250 juta, 300 juta. Itu adalah kewajiban keuangan gabungan sebesar 2,25 miliar rupiah. Kamu berusia 44 tahun, menganggur, tidak memiliki tabungan, dan memiliki catatan kriminal sejak hari ini. Kamu akan menanggung utang itu di punggungmu selama sisa hidupmu. 2,25 miliar. Baskara mengulangi angka itu dengan bisikan kosong dan hampa. Otaknya benar-benar korsleting di bawah beban utang. Bagaimana aku bisa membayarnya? Aku seorang konsultan bisnis. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jeritan Primal meledak di seberang telepon saat dia mengamuk di jalan. Aku akan menyatakan bangkrut. Aku akan mengajukan kepailitan. Begitu aku mengajukan kepailitan, semua utang itu akan dihapus oleh pengadilan. Kamu tidak akan melihat 1 sen pun dariku. Aku akan membersihkan semuanya. Itu adalah delusi putus asa terakhir dari seorang narsisis yang terpojok. Tapi aku lebih dari siap untuk menghancurkan harapan terakhirnya menjadi debu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hukum, ya, Mas? Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, kewajiban yang timbul dari cedera yang disengaja dan jahat oleh debitur kepada entitas lain atau properti entitas lain tidak dapat dihapuskan dalam kepailitan. Selanjutnya, utang yang timbul melalui kepura-puraan palsu, penipuan, atau perbuatan melawan hukum yang disengaja sama sekali tidak dapat dihapuskan. Apa artinya itu? Artinya, perusakan properti berat, vandalisme yang disengaja terhadap kendaraan Hakim Suryo, konversi kartu kredit yang curang, dan restitusi perbuatan melawan hukum yang diperintahkan pengadilan secara hukum dilindungi dari penghapusan kepailitan. Bahkan jika kamu menyatakan bangkrut, hakim akan mengecualikan utang-utang itu dari pengajuan. Rekening bankmu akan disita. Setiap upah di masa depan yang pernah kamu dapatkan akan dipotong pada batas maksimum yang sah, dan sita akan mengikutimu sampai hari kamu mati. Kamu tidak bisa membersihkan ini, Mas. Tidak ada jalan keluar. Suara serak rendah berderak di tenggorokannya. Pintu terakhir telah dikunci, dilas, dan disegel selamanya. Dia terjebak dalam penjara keuangan dan hukum yang dibuatnya sendiri tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sistem pengumuman otomatis berbunyi di kereta. Kita mendekati stasiun Gambir, Jakarta. Harap kumpulkan barang-barang pribadi Anda. Perjalanan bisnis panjangku telah berakhir dan kehidupan baruku yang tanpa beban menungguku di peron. Selamat tinggal, Mas.
Jangan pernah mencoba menghubungiku atau keluargaku lagi. Citra, tunggu. Jangan tutup telepon. Bantu aku. Demi Tuhan, bantu aku. Mengabaikan jeritan melengkingnya, aku menekan tombol akhiri panggilan. Aku mengeluarkan baki kartu SIM dari ponselku, melepas kartu kecil itu, dan menjatuhkannya ke tempat sampah stasiun saat aku turun dari kereta. Aku memasukkan kartu SIM baru yang sudah diaktifkan sebelumnya dengan nomor pribadi baru. Hubunganku dengan Baskara Haryono secara resmi nol, tetapi alam semesta masih memiliki satu tindakan pembalasan terakhir yang menunggunya di Jakarta. Melangkah keluar dari stasiun Gambir ke udara malam yang sejuk, gedung-gedung pencakar langit Jakarta bersinar dengan ribuan lampu keemasan. Menungguku di dekat pangkalan taksi, mengenakan setelan arang yang tajam dengan senyum santai di wajahnya, adalah pengacara Wibowo. Selamat datang kembali, Citra. Saya percaya presentasi perusahaan Anda di Surabaya berhasil, tanyanya hangat, mengulurkan tangannya. Ya, Pak Wibowo. Semuanya berjalan sangat baik. Kami mendapatkan kontraknya, jawabku, menjabat tangannya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Nah, tampaknya pembersihan rumah tangga pribadi Anda di sini di Jakarta telah berakhir dengan sukses yang sama, katanya, mengetuk layar iPad-nya dan menyerahkannya kepadaku. Di layar ada pembaruan status langsung dari rekannya, yang saat ini berdiri di luar bekas gedung apartemenku di Jakarta, mengamati klimaks dramatis Hari Baskara. Mari kita putar kembali waktu sedikit. Setelah aku memutuskan panggilannya, meninggalkannya berdiri di trotoar dalam keputusasaan mutlak, angin musim gugur yang membekukan menerpa jalan, gemetar tak terkendali, Baskara terhuyung-huyung kembali ke pintu masuk gedung mewah di Jakarta itu. Trotoar masih ditutup dengan pita TKP polisi berwarna kuning, mengelilingi perabotan kayu yang hancur dan kotak-kotak yang telah dilemparkannya dari lantai 15. Berdiri tepat di belakang pita itu ada beberapa petugas polisi berseragam, seorang detektif polisi, dan seorang pria tua yang mengesankan dan berpakaian rapi bersandar pada tongkat berjalan yang dipoles. Pria itu adalah Hakim Suryo, pemilik gedung hunian mewah itu, seorang pensiunan hakim pengadilan tinggi, dan pemilik mobil mewah kustom yang terparkir di pinggir jalan dengan kap mesin penyok dan kaca depan yang pecah. Baskara mencoba menyelinap melewati para petugas menuju pintu masuk layanan samping gedung, berharap menemukan tempat hangat untuk bersembunyi, tetapi polisi secara aktif mengawasi perimeter. Anda di sana, berhenti di tempat Anda, identifikasi diri Anda. Seorang detektif polisi membentak, menyorotkan senter langsung ke wajah Baskara. Beberapa petugas langsung bergerak untuk memblokir jalannya. Saya penghuni di sini. Nama saya Baskara Haryono. Saya tinggal di unit 1502. Saya hanya ingin naik ke apartemen saya, gagap Baskara, mengangkat tangannya panik. Hakim Suryo melangkah maju, matanya yang tajam dan menusuk menatap Baskara dengan bobot intimidasi puluhan tahun yang dihabiskan di bangku hakim. Jadi, Anda Baskara Haryono, Anda adalah individu yang melemparkan perabotan kayu padat dari balkon gedung tinggi, hampir membunuh pejalan kaki di trotoar saya, dan benar-benar menghancurkan kendaraan kustom saya. Dan Anda punya keberanian untuk mencoba menyelinap kembali ke gedung saya? Bukan saya. Maksud saya, itu kecelakaan. Saya sedang di balkon mengatur beberapa kotak penyimpanan, dan tangan saya terpeleset dari pagar. Angin menerbangkan kotak-kotak itu. Anda tidak bisa meminta pertanggungjawaban saya atas kecelakaan. Baskara dengan putus asa menjajakan kebohongan menyedihkan yang telah dilatihnya. Hakim Suryo tertawa dingin dan tajam. Kebohongan yang sangat tercela dan transparan. Pensiunan hakim itu memberi isyarat kepada manajer properti yang berdiri di dekatnya, yang membuka layar laptop yang menampilkan rekaman keamanan definisi tinggi. Gedung ini dilengkapi dengan kamera keamanan 4K kelas komersial di setiap ketinggian. Kami telah meninjau rekaman itu dengan para detektif polisi selama 1 jam terakhir. Kamera eksterior menangkap Anda dengan jelas dalam definisi tinggi dengan sengaja mengangkat rak kayu berat dan melemparkannya dari pagar kaca dengan kekuatan fisik ekstrem sambil meneriakkan kata-kata kotor. Selanjutnya, beberapa penghuni di lantai 14 dan 16 menyerahkan pernyataan saksi tertulis yang mengkonfirmasi bahwa mereka mendengar Anda berteriak, "Aku akan menghancurkan semua miliknya." Saat Anda melemparkan benda-benda itu, rahang Baskara ternganga. Dihadapkan dengan bukti video yang tak terbantahkan dan beberapa kesaksian saksi mata, jaring kebohongannya yang tipis hancur seketika. Ini bukan kecelakaan menjatuhkan barang-barang rumah tangga, kata Hakim Suryo, suaranya berdering dengan ketegasan yudisial. Ini adalah tindakan kejahatan perusakan properti dan membahayakan orang laja. Secara sembrono yang disengaja, jahat, dan sangat berbahaya di zona perkotaan yang padat penduduk. Sebagai pensiunan hakim dan pemilik properti, saya telah menginstruksikan jaksa penuntut umum untuk menuntut Anda sepenuhnya sesuai dengan hukum pidana. Tolong, Yang Mulia,
Kasihanilah saya sedang stres. Saya tidak mampu membayar ini. Baskara berlutut di trotoar beton sambil menangis dan menangkupkan kedua tangannya. Istri saya, Citra, dia akan membayar kerusakannya. Dia punya gaji besar di sebuah perusahaan korporat di Jakarta, tuntut dia. Anda merujuk pada Bu Citra Mercer, kan? Jawab Hakim Suryo dengan dingin. Penasihat hukumnya memberitahu kantor manajemen kami bahwa pernikahan Anda secara resmi diakhiri oleh keputusan yudisial kemarin pagi. Selanjutnya, sebagai penyewa tunggal, dia melakukan penghentian sewa apartemen yang sah efektif pada siang hari ini. Dia telah menyerahkan penyewaan. Anda bukan penyewa gedung ini, Anda adalah penyusup yang menganggur dan tidak diasuransikan yang baru saja melakukan kejahatan kekerasan di properti saya. Petugas, tangkap pria ini. Hakim Suryo memerintahkan. Dua petugas polisi meraih lengan Baskara, mengangkatnya dari lututnya dan memaksa pergelangan tangannya ke belakang punggungnya. Bunyi klik logam tajam borgol yang terkunci bergema di jalan Jakarta. Tidak, tolong. Saya seorang konsultan bisnis tingkat tinggi. Anda tidak bisa memasukkan saya ke penjara. Saya akan kehilangan karier saya. Citra, selamatkan saya. Maafkan saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Baskara berteriak sampai suaranya pecah. Tangisannya bergema di fasad bata blok perumahan. Tapi tidak ada satu orang pun yang menatapnya dengan simpati. Para pejalan kaki dan tetangga menyaksikan dengan persetujuan dingin dan diam saat para petugas mendorongnya ke bagian belakang mobil polisi bertanda dan membanting pintu hingga tertutup. Sirene mobil patroli meraung saat mobil itu menjauh dari pinggir jalan, mengangkut Baskara Haryono ke pusat penahanan untuk menghadapi beberapa tuduhan kejahatan berat. Menyaksikan umpan video langsung berakhir di iPad pengacara Wibowo di Jakarta. Aku merasakan ketenangan yang dalam dan mantap menyelimuti seluruh diriku. Beban beracun yang telah menekan pundakku selama lebih dari 1 dekade hilang secara permanen. Sebuah mahakarya strategi hukum yang absolut. Pak Wibowo, kataku, mengembalikan tablet itu kepadanya. Semuanya dieksekusi dengan sempurna. Anda yang pantas mendapatkan pujian, Citra. Strategi saya hanya berhasil karena Anda memiliki kekuatan emosional dan keberanian untuk berdiri, mengamankan bukti Anda, dan merebut kembali hidup Anda, kata pengacara Wibowo dengan lembut. Sekarang, mari kita ke kantor saya. Kita punya beberapa dokumen penyelesaian akhir untuk dieksekusi, dan kemudian Anda bisa bertemu keluarga Anda. Kami berjalan bersama melalui jalan-jalan yang ramai dan semarak di pusat kota Jakarta. Udara malam terasa sejuk dan dingin, tetapi di dalam dadaku, hatiku terasa lebih hangat dan lebih ringan daripada yang pernah kurasakan seumur hidupku. Namun, sistem hukum masih menyimpan satu pengungkapan terakhir yang menghancurkan bagi Baskara, sebuah kebenaran tersembunyi dari masa lalunya yang akan secara permanen melucuti ilusi-ilusinya yang tersisa. Di dalam ruang interogasi fasilitas penahanan Pengadilan Kriminal Jakarta, Baskara duduk merosot di sebuah meja logam. Pria yang pernah berjalan angkuh dengan setelan desainer, membual tentang status elitnya dan memperlakukanku seperti makhluk inferior, sama sekali tidak dapat dikenali. Rambutnya kusut dan berminyak, setelannya yang mahal robek dan bernoda kotoran dari halaman Bogor dan trotoar Jakarta, dan dia duduk menggigil, menatap pergelangan tangannya yang diborgol. Pintu baja berat berbunyi klik terbuka, dan pengacara Wibowo masuk ke dalam ruangan membawa tas kulit tebal. Ditemani oleh seorang petugas pengadilan, dia duduk di seberang meja dari Baskara. Baskara mendongak, matanya yang merah membelalak saat mengenali pengacaraku. Dia membungkuk ke depan melintasi meja, menggetarkan borgolnya. Anda pengacara Citra, di mana dia? Kenapa dia tidak datang untuk menebusku? Suruh dia membayar jaminanku sekarang. Jika aku tinggal di sel semalam lagi, aku akan gila. Suruh dia mencabut tuduhan konyol ini. Pengacara Wibowo menatap Baskara dengan sikap klinis dan sedingin es, tatapan seorang ilmuwan terhadap spesimen biologis di cawan Petri. Dia membuka tasnya dan meletakkan setumpuk file hukum resmi di atas meja logam. Tuan Haryono, seperti yang telah saya informasikan kepada Anda, klien saya adalah Bu Citra Mercer. Pernikahan Anda secara hukum dibubarkan oleh keputusan yudisial 2 hari yang lalu. Dia tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar jaminan Anda, mengamankan pembebasan Anda, atau berkomunikasi dengan Anda dalam kapasitas apapun. Faktanya, dia telah meminta perintah perlindungan aktif terhadap Anda. Suara tenang dan datar pengacara Wibowo membawa beban yang langsung menghancurkan tuntutan panik Baskara. Selama persiapan kami untuk litigasi ini, tim investigasi saya melakukan pemeriksaan latar belakang yang komprehensif terhadap riwayat pribadi, akademis, dan profesional Anda, lanjut pengacara Wibowo, membuka sebuah map. Kami menemukan setiap kebohongan yang Anda habiskan selama dekade terakhir untuk diceritakan kepada Citra, keluarganya, dan dunia. Kebohongan,
Apa yang Anda bicarakan? Saya lulusan universitas ternama dan mantan eksekutif perusahaan. Saya keluar dari perusahaan saya karena budaya perusahaannya beracun. Baskara mencoba membusungkan dadanya, berpegang teguh pada identitas palsunya. Haruskah Anda terus berbohong bahkan saat duduk dalam tahanan polisi? Pengacara Wibowo menghela napas, menarik dokumen perusahaan resmi dari map dan menggesernya melintasi meja logam. Mari kita periksa kepergian Anda dari perusahaan keuangan besar itu 10 tahun yang lalu. Anda tidak mengundurkan diri untuk meluncurkan startup konsultasi. Menurut catatan investigasi internal perusahaan, Anda tertangkap memalsukan faktur vendor dalam upaya menggelapkan dana perusahaan. Ketika Departemen Audit menemukan penipuan itu, Anda diberi pilihan, menghadapi pemecatan segera dan tuntutan penggelapan pidana, atau menandatangani. Anda melarikan diri dari perusahaan karena malu untuk menghindari penjara. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Selanjutnya, mari kita lihat kredensial akademis Anda. Pengacara Wibowo menggeser transkrip universitas resmi melintasi meja. Anda secara rutin membual tentang gelar elit Anda dari Universitas Indonesia. Namun, catatan registrasi mengkonfirmasi bahwa Anda diskors secara akademis selama tahun kedua karena nilai yang buruk dan pelanggaran disipliner terkait perilaku mahasiswa. Anda tidak pernah lulus, Anda bahkan tidak pernah menyelesaikan tahun kedua Anda. Anda memalsukan gelar Anda memalsukan karier perusahaan Anda, dan Anda memalsukan bisnis konsultasi Anda. Anda, menurut definisi, adalah seorang penipu karier. Anda tidak punya hak untuk menggali catatan pribadiku. Itu tidak ada hubungannya dengan citra. Baskara tergagap, keringat mengucur di dahinya. Itu sangat berhubungan dengan citra, bentak pengacara Wibowo. Nadanya menjadi setajam silet. Anda secara sistematis menipu klien saya ke dalam pernikahan yang curang, memanfaatkan representasi palsu dari kapasitas penghasilan dan kedudukan profesional Anda untuk memeras lebih dari 45 juta rupiah sebulan dari penghasilan pribadinya selama 10 tahun. Itu merupakan pelecehan finansial dan penipuan perkawinan di bawah hukum perdata Indonesia. Memberi kami pengaruh yang luar biasa untuk melucuti Anda dari kemungkinan finansial. Dia berhenti, membiarkan keheningan menggantung berat di ruangan dingin itu sebelum memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Ngomong-ngomong, Tuan Haryono, kami merasa itu adalah tugas etis kami untuk memberitahu ibumu di Jakarta tentang kesulitan hukum Anda saat ini. Ibuku? Kepala Baskara terangkat. Ibu Baskara yang kaya dan terobsesi status yang tinggal di pinggiran kota eksklusif Jakarta selalu memperlakukanku dengan sikap merendahkan yang mendalam. Dia telah memanggilku ke rumahnya berulang kali selama bertahun-tahun untuk menceramahiku. Baskaraku adalah talenta korporat yang brilian. Kamu adalah wanita biasa-biasa saja, yang seharusnya bersyukur bisa menjadi istrinya. Bekerjalah lebih keras agar kamu tidak mempermalukan nama keluarga kami. Dia telah menjadi pendukung emosional utama Baskara dan jaring pengaman keuangan terakhirnya. Ketika penyelidik kami mengirimkan berkas ini ke rumahnya pagi ini, yang mendokumentasikan pengeluaran universitas Anda, penggelapan perusahaan Anda, karier konsultasi palsu Anda, perselingkuhan Anda, dan penangkapan Anda saat ini karena perusakan properti berat dan penyerangan polisi, dia menderita syok histeris yang parah, kata pengacara Wibowo. Ilusi berharganya tentang seorang putra elit hancur menjadi 1000 keping di ruang tamunya sendiri. Apa yang ibuku katakan? Apakah dia menyewa pengacara pembela untukku? Apakah dia membayar jaminanku? Baskara mencondongkan tubuh ke depan dengan putus asa. Ibumu menginstruksikan pengacara kami untuk menyampaikan pesan berikut. Saya tidak punya anak laki-laki. Penjahat bejat itu adalah noda pada warisan keluarga kami. Saya akan menghapusnya dari dana perwalian dan surat wasiat saya segera. Katakan padanya untuk tidak pernah menelepon rumah ini, tidak pernah menulis, dan tidak pernah menginjakkan kaki di properti saya lagi. Dia telah sepenuhnya menolak Anda, Tuan Haryono. Anda diputus dari warisan keluarga secara permanen. Ibuku menolakku? Tidak. Itu tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah meninggalkanku. Baskara membenamkan wajahnya di tangannya yang diborgol. Seluruh tubuhnya bergetar saat isak tangis yang hebat merobek dadanya. Ibu yang telah memanjakannya seumur hidupnya telah mengunci pintunya untuknya. Keluarganya, latar belakangnya, kebohongannya, dan masa depannya telah benar-benar dilenyapkan. Pengacara Wibowo menarik perjanjian hukum tebal dari tasnya dan meletakkannya tepat di depan Baskara di samping pulpen hitam. Ini adalah penyelesaian perdata akhir dan pelepasan klaim yang dirancang oleh kantor saya atas nama Bu Citra Mercer. Dengan menandatangani dokumen ini, Anda menerima tanggung jawab pribadi penuh atas semua utang yang timbul selama pernikahan, setuju untuk membayar kembali tagihan kartu kredit tidak sah sebesar 250 juta rupiah,
menanggung tanggung jawab tunggal atas restitusi kendaraan Hakim Suryo, dan menandatangani perintah larangan kontak seumur hidup yang melarang Anda untuk pernah mendekati Citra atau orang tuanya. Dan bagaimana jika aku menolak? Tuki Sasa. Lisa Tuki 1. Menandatanganinya. Bagaimana jika aku melawannya di pengadilan? Baskara tercekat, matanya merah dan bengkak. Jika Anda menolak untuk menandatangani, kantor saya akan segera menyerahkan temuan lengkap kami, ini, dan ini, kepada Kejaksaan Negeri Jakarta, menambahkan penipuan dan penipuan kartu kredit ke dakwaan Anda saat ini. Selanjutnya, kami akan menuntut ganti rugi perdata maksimum di pengadilan umum memastikan riwayat penipuan Anda dipublikasikan di setiap basis data hukum dan komersial di Indonesia. Anda akan menghabiskan 5 hingga 10 tahun ke depan di lembaga pemasyarakatan dan Anda akan meninggalkan penjara dengan putusan $1/4 miliar tergantung di atas kepala Anda. Buat pilihan Anda, Tuan Haryono, sekarang juga. Baskara menatap pulpen hitam yang tergeletak di meja logam. Beban berat sistem peradilan pidana dan isolasi absolutnya menekannya dari semua sisi. Dia tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki dana, dan tidak memiliki sekutu. Gemetar tak terkendali, air mata dan lendir menetes dari wajahnya ke meja logam. Baskara mengambil pulpen itu. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani namanya di bagian bawah perjanjian penyelesaian yang secara hukum menyegel kehancuran finansial dan sosialnya sendiri. Tiran sombong yang secara rutin menyebut istrinya ternak dan ATM sama sekali lenyap digantikan oleh cangkang manusia yang menangis dan hancur. Pengacara Wibowo memeriksa tanda tangan, menandatangani sebagai saksi pengacara, dan dengan tenang mengumpulkan dokumen-dokumennya kembali ke dalam tas kulitnya. Pelaksanaan dokumen-dokumen ini selesai, kata pengacara Wibowo, berdiri dan merapikan jasnya. Saya pergi sekarang. Saya sarankan Anda menggunakan waktu apapun yang tersisa di sel ini untuk merenungkan kehancuran absolut yang Anda timbulkan pada diri sendiri. Selamat siang, Tuan Haryono. Saat pintu baja berat berbunyi klik tertutup di belakang pengacara, Baskara Haryono ditinggalkan sendirian dalam cahaya neon dingin sel tahanan. Dia menangis di tangannya yang kotor, akhirnya tenggelam dalam jurang gelap tak berdasar yang dibuatnya sendiri. Momen itu menandai kesimpulan absolut dan sempurna dari mimpi buruk 10 tahunku. Pria yang secara sistematis menguras hidupku telah dieksekusi oleh keserakahan sombongnya sendiri. Melangkah keluar dari gedung kantor pengacara Wibowo di pusat kota, aku menarik napas dalam-dalam dari udara malam Jakarta yang sejuk. Sensasi pembebasan dan kemenangan yang luar biasa melonjak di pembuluh darahku. Aku memanggil taksi dan memberi sopir alamat sebuah kompleks perumahan kelas atas yang tenang di Bogor, kompleks kondominium yang aman dan terjaga di mana aku telah menyewa rumah baru yang indah untuk orang tuaku dan diriku sendiri. Taksi berhenti di halaman yang terawat rapi. Aku berjalan melewati lobi yang aman, naik lift ke lantai 4, dan berdiri di depan unit 402. Aku menekan bel intercom. Hampir seketika, suara langkah kaki tergesa-gesa bergema dari dalam, dan pintu kayu ek yang berat terbuka lebar. Citra. Oh, anakku sayang, kamu aman. Kamu sudah pulang. Ibuku berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca karena air mata bahagia saat dia memeluk leherku dan menarikku ke dalam pelukan yang erat dan hangat. Berdiri tepat di belakangnya adalah ayahku, wajahnya yang biasanya tabah melembut oleh kelegaan dan kebanggaan yang mendalam saat dia meletakkan tangannya yang berat dan meyakinkan di bahuku. Kamu berhasil, Citra. Kamu berdiri teguh dan berjuang keluar. Ayah sangat bangga padamu, kata ayahku. Suaranya serak karena emosi. Ayo masuk sayang, ibumu menghabiskan sepanjang sore memasak makanan kesukaanmu. Aku melangkah ke apartemen yang hangat dan terang benderang dan aroma lezat dan nostalgia dari makan malam keluarga tradisional Indonesia menyelimutiku. Di atas meja makan terhidang pesta hidangan masa kecil favoritku, semur daging sapi yang empuk dan dimasak perlahan dengan wortel dan kentang, perkedel kentang bawang putih yang lembut, tumis buncis, dan kue lapis legit yang baru dipanggang mendingin di meja. Melihat meja itu disiapkan dengan cinta murni dan tanpa syarat oleh orang tua yang telah bekerja keras kulindungi, sesuatu pecah jauh di dalam dadaku. Benteng baja berat yang telah kubangun di sekitar hatiku selama 10 tahun benar-benar meleleh. Bu, yah, itu sangat berat. Sangat berat untuk waktu yang lama. Suaraku pecah dan air mata akhirnya mulai mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, aku tidak menyembunyikan rasa sakitku atau memaksakan senyum sopan. Aku menangis secara terbuka, membenamkan wajahku di bahu ibuku seperti seorang gadis kecil. Ibu tahu, sayang. Ibu tahu betapa kamu menderita. Ibuku membelai rambutku dengan lembut, air matanya sendiri membasahi kerah bajuku. Tapi mimpi buruk itu sudah berakhir selamanya.
kamu bebas sekarang. Tidak ada yang akan diizinkan untuk menyakitimu atau merendahkanmu lagi. Kami ada di sini bersamamu, itu benar, tambah ayahku, melingkarkan lengannya yang kuat di sekitar kami berdua. Ini adalah pelabuhan amanmu, Citra. Kamu tidak harus menanggung beban dunia di pundakmu lagi. Luangkan waktumu, istirahatkan jiwamu, dan mulailah hidup untuk dirimu sendiri lagi. Dikelilingi oleh kehangatan pelukan orang tuaku, trauma yang terakumulasi, kecemasan harian, dan luka emosional yang tajam dari dekade terakhir perlahan-lahan terhanyut oleh air mataku. Malam itu, kami bertiga duduk bersama di sekitar meja makan. Makanan itu sangat kaya, beraroma, dan sangat menenangkan. Itu adalah alam semesta yang jauh dari makan malam tegang, dan sunyi yang biasa kutahan di Jakarta, di mana aku mengunyah makananku dengan ketakutan, terus-menerus memantau amarah Baskara untuk memastikan aku tidak memicu ledakan verbal. Malam ini, meja kami dipenuhi dengan tawa tulus, percakapan hangat, dan keheningan yang damai. Kami tidak menyebut nama Baskara sekalipun. Dia milik masa lalu yang mati. Sebaliknya, kami berbicara dengan penuh semangat tentang masa depan kami. Kemana kita harus pergi untuk lebaran? Warna apa yang harus kita cat untuk kamar tidur tamu yang baru? Bagaimana kita harus menata teras? Percakapan sehari-hari yang sederhana itu terasa seperti harta yang tak ternilai bagiku. 6 bulan kemudian, hidupku telah mengalami transformasi yang luar biasa. Mengakui kepemimpinanku yang stabil dan keberhasilanku dalam menutup akun korporat besar, termasuk kontrak besar di Surabaya, Dewan Eksekutif di perusahaanku mempromosikanku menjadi wakil presiden manajemen akun. Promosi itu datang dengan kenaikan gaji yang besar dan paket bonus eksekutif. Tetapi lebih dari sekadar uang, pengesahan nilai profesionalku memberiku kepercayaan diri yang mendalam dan tak tergoyahkan. Setiap rupiah yang kudapatkan sekarang sepenuhnya milikku. Tidak ada lagi tuntutan tiran untuk tunjangan 45 juta rupiah. Aku membuka rekening tabungan dengan bunga tinggi, memulai dana pensiun yang agresif, membeli sendiri lemari pakaian yang pas di badan yang membuatku merasa kuat, dan mentraktir orang tuaku liburan akhir pekan ke pertunjukan teater di Jakarta. Kebebasan sederhana dan indah untuk membelanjakan uang hasil kerja kerasku sesuai dengan kehendak bebas sendiri adalah berkah harian yang tidak pernah kuanggap remeh. Sementara itu, pengacara Wibowo memberiku pembaruan akhir dan klinis mengenai nasib Baskara. Setelah pengakuan bersalahnya atas perusakan properti berat dan pelanggaran pidana, Baskara telah menghindari hukuman penjara negara hanya dengan menerima perjanjian percobaan kejahatan 5 tahun yang ketat, layanan masyarakat, dan perintah restitusi wajib. Namun, realitas keuangannya adalah neraka yang tak terhindarkan. Dilucuti dari aset-asetnya, ditolak oleh ibunya yang kaya, dan membawa catatan kriminal yang mendiskualifikasinya dari pekerjaan korporat atau kantor manapun. Dia sama sekali tidak dapat dipekerjakan di dunia profesional. Untuk bertahan hidup dan mematuhi pembayaran restitusi yang diperintahkan pengadilan, Baskara terpaksa mengambil pekerjaan kasar harian dengan upah minimum di lokasi konstruksi dan dok pemuatan gudang di pinggiran kota. Karena utangnya kepada Hakim Suryo, penyelesaianku, dan penipuan kartu kreditnya secara hukum diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang disengaja dan tidak dapat dihapuskan. Dia tidak dapat menyatakan bangkrut. Setiap hari Jumat, persentase hukum maksimum dari gajinya yang kecil secara otomatis dipotong oleh perintah pengadilan, bahkan sebelum dia melihat uangnya. Dia saat ini tinggal di sebuah kamar basement yang kumuh di sebuah rumah kos kumuh di Bekasi, menghabiskan hari-harinya mengangkat kotak-kotak berat dan mencampur beton dalam cuaca dingin yang membekukan dan panas yang menyengat hanya untuk membeli bahan makanan pokok. Narsisis sombong yang dulu mencibir bahwa pekerjaan manual dan pekerjaan biasa berada di bawah bakat elitnya, sekarang menghabiskan hidupnya berkeringat di tanah, terperangkap dalam penjara finansial yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Kutukan yang pernah diteriakannya kepadaku di telepon, jika kamu bercerai, kamu akan berakhir sendirian dan sengsara selama sisa hidupmu, telah terpantul kembali padanya dengan presisi absolut. Dia menjalani kutukan profetiknya sendiri, sepenuhnya terisolasi, miskin, dan dilupakan oleh dunia. Pada akhir pekan yang cerah di awal musim kemarau, aku mentraktir orang tuaku liburan 3 hari mewah, mencicipi anggur di Bali. Duduk di dek kayu terbuka sebuah kilang anggur di lereng bukit, kami memandangi barisan tanaman anggur hijau subur yang membentang di lembah bergelombang di bawah langit biru cemerlang yang tak bernoda. Citra, lihat pemandangan itu. Benar-benar menakjubkan, kata ibuku, memegang segelas anggur putih dingin, senyum santai, dan gembira menerangi wajahnya. Benar, Bu, jawabku, mendentingkan gelasku dengan gelasnya. Aku belum pernah merasa begitu bahagia dan damai seumur hidup. Aku menunduk menatap tanganku yang bertumpu pada pagar kayu.
Jari-jari yang dulu gemetar ketakutan saat menekan telepon di kamar hotel Surabaya yang gelap sekarang mantap, kuat dan santai. Rantai tak terlihat yang telah menyeretku selama 10 tahun telah benar-benar larut ke dalam sinar matahari Bali. Aku memiliki orang tuaku yang penuh kasih di sisiku, karier yang berkembang yang menantang dan memberiku imbalan, dan di atas segalanya, kekuatan mutlak untuk berdiri di atas kakiku sendiri dan mengatur takdirku sendiri. Dekade yang telah kuhabiskan karena pelecehan Baskara adalah cobaan yang panjang dan menyakitkan. Tapi masa depan yang terbentang di hadapanku jauh lebih luas, lebih cerah, dan dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Aku memalingkan wajahku ke arah matahari Bali yang hangat, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam, bersih, dan membebaskan udara segar ke paru-paruku. Hidup baruku telah resmi dimulai.